Angin, baik. Ini banyak ya dari beberapa daerah juga. Nah, teman-teman, untuk supaya meskipun kita nih jauh daerahnya dari jauh-jauh gitu ya. Kalau ibarat kata jauh di mata tapi dekat di hati. Tapi kalau hari ini kita dekatnya itu via Zoom ya. Jadi boleh diminta bantu kepada seluruh teman-teman yang berhadir pada hari ini untuk bisa diganti namanya dengan format nama dan juga daerah supaya kita eh, pada sesi hari ini nggak cuman mengenal ataupun mendengar sesi yang edukatif dan juga menyenangkan, tetapi kita juga bisa saling kenalan nih satu sama lain. Mungkin tadi ada yang dari Aceh Utara, ada yang dari Bengkulu, atau mungkin ada yang dari daerah lain. Oke, mohon dibantu untuk teman-teman semuanya bisa mengganti nama dan juga daerahnya. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, Molly juga pengen ngajak nih teman-teman untuk bisa dibuka kameranya, apakah memungkinkan? Supaya lebih terasa nih bahwa ini Molly-nya nggak cuman sama Kak David atau sama Bang Rima gitu ya, tapi ada teman-teman yang lain juga yang ikut serta meramaikan kegiatan kita hari ini. Jadi sehingga situasinya jadi lebih ramai dan lebih menyenangkan seperti itu. Jika memang memungkinkan, boleh dibuka kameranya ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini Molly coba cek tes sound dulu ya. Ini kira-kira meskipun nanti kameranya mati ataupun mungkin ada kendala tidak bisa dibuka kameranya, tapi Molly ingin memastikan bahwa teman-teman semuanya ini hadir dengan sepenuh hati di sini. Boleh dibantu dengan reaction ataupun apapun boleh di-unmute, mungkin bersuara sedikit supaya ini ibaratnya absen ya, tapi absennya versi yang lebih menyenangkan gitu. Oke, siap. Berarti meskipun kameranya belum bisa dibuka, tapi artinya hadirnya secara penuh. Terima kasih. Baik semuanya. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, karena hari ini kita mengambil tema ubah belajar jadi menyenangkan lewat pendekatan bermain ya. Mulai pengen tahu deh dari teman-teman semuanya nih yang hadir. Kira-kira kalau misalnya Molly sebutkan kata belajar, apa sih yang terlintas di pikiran kita semuanya? Boleh nggak? Boleh di-unmute ataupun boleh nggak langsung ketik di chat room. Pengen tahu nih, kalau kita mendengar kata-kata belajar, ini sejujur-jujurnya ya. Jadi supaya kayak lebih hidup gitu. Boleh diketik di chat room. Kira-kira kalau dengar kata-kata belajar, itu apa sih yang terlintas di benak kita gitu? Oke, ini sudah mulai masuk nih ya. Ada dari Mas Hisham Sukabumi, guru galak gitu, berubah ilmu, bosan kadang-kadang. Ini Kak Lis Fatul Fatinah menyenangkan. Ada lagi ilmu, pendidikan, MBG, makan bergizi gratis. Ini apa nih ya maksudnya Mas Dian? Capek kalau nggak paham. Oke, pengen tahu sesuatu yang baru. Nah, ini beragam nih ya, apa pendapatnya atau apapun yang terlintas di pikiran ketika mulai menyebutkan belajar. Kalau mulai sendiri itu membayangkan kalau udah dengan kata-kata belajar itu langsung memorinya itu kayak travel ke masa lalu dan mengingat buku paket yang kayaknya hanya dibuka ketika ada sesi guru di kelas gitu ya. Kayaknya kalau ibaratnya kata-kata belajar berat gitu. Padahal yang dilakuin sekarang juga prosesnya itu adalah kita juga belajar pada hari ini gitu. Nah, betul sekali ya dengan apa yang teman-teman tuliskan sekarang. Nah, sekarang mulai pengen mengajak lagi nih kita semua untuk berpikir lagi kira-kira apa nih kata-kata yang terlintas di pikiran jika seandainya Molly menyebutkan kata-kata bermain. Oke, sudah mulai masuk. Seru, menyenangkan, asik, asik, relax, teman, happy, sesuatu menyenangkan. Oke, semua ini 100% dari kata-kata yang teman-teman tuliskan, itu yang teman-teman bagikan semuanya positif ya kalau tentang bermain. Tetapi kalau misalnya tentang belajar, tapi tadi masih ada yang 50-50. Ada nih yang mungkin
kecenderungannya positif, tapi kayaknya masih ada yang mengingat memori-memori masa lalu yang kayaknya belum begitu menyenangkan kalau ibaratnya mengingat pengalaman proses belajar gitu ya. Ini kayaknya mulai ada sedikit kendala teknis dengan kamera, tapi tidak masalah sambil berproses kita ya. Nah, baik teman-teman semuanya. Untuk itu, Molly pengen mengawali sesi kita pada hari ini untuk dengan bermain bersama. Molly ingin mengajak teman-teman untuk bisa tebak-menebak dan menikmati prosesnya ya. Kalau nanti kita akan ada sesinya bersama Kak David spesial, tapi Molly juga pengen nih dalam proses ini kita masih membuka dengan bermain terlebih dahulu. Oke, boleh izin share screen-nya. Oke. Nah, apakah teman-teman semuanya bisa melihat screen-nya dengan jelas? Siap. Nah, kita awali dengan pertanyaan bagaimana perasaanmu hari ini ya. Sebelum kita mencoba menebak nanti kira-kira eh, game yang ada di slide-slide berikutnya. Happy, baik. Jenuh, wah jenuh. Semoga sesi hari ini bisa memberikan kebahagiaan ya untuk kita semua. Excited mau belajar, wah seru-seru. Wah Rima kayaknya emotnya agak lagi gerah ya. Ini kayaknya efek cuaca juga nih di luar yang lagi panas banget. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, cara bermainnya adalah Mulia akan memberikan gambaran gambar dan kemudian ada pertanyaannya yang kemudian kita perlu nebak nih kira-kira apa nih yang Muli maksudkan dari clue yang Muli berikan dari gambar di atas. Kira-kira nih untuk gambar yang pertama ada gambar dua ranjang yang kemudian itu mewakili clue seorang pelawak di Indonesia. Kira-kira pada tahu nggak siapa? Aku boleh tebak nggak, Kak Molly? Boleh, boleh Kak David, boleh, boleh. Jiwa bermainnya tidak bisa ditahan gitu Kak ya. Iya, gitu. Oh, Kak David langsung bedu ya, bedu. Kenapa kira-kira jawabnya bedu? Boleh Kan dikasih ada penjelasan ya? kasur tuh bahasa Inggrisnya kan bed, terus ada tuh kan jadi bedu, bedu gitu kan. Pasti cara mainnya gitu kan. Betul, betul sekali ya. Memang kalau misalnya learning designer tuh beda ya. Jadi sense bermainnya tuh langsung apa aktif gitu. Ini Kak Hisham tiba-tiba jawabnya ranjang-ranjang. Bukan ya Kak, jawabannya itu yang benarnya adalah bedu ya. Dari kata-kata bed dan two, dua, bahasa Inggrisnya two, jadi bedu. Betul sekali. Kita cek jawabannya. Yeay, benar. Selamat untuk Kak David mendapatkan hadiah senyumannya Molly ya. Tapi sayangnya kameranya belum bisa dibuka. Oke, selanjutnya ini ada dua gambar juga. Ada kartu yang disilang kemudian Kak, seorang penyanyi Indonesia yang suara khas dan bagus. Kira-kira Aduh, ayo apakah ini? dong. Ini gampang banget ini. Eh, ini gampang banget nih. Wah, oke. Ini sudah ada yang jawab. Ada Bang Ali dari Aceh Besar. Jawabannya betul sekali, Bang. Judika. Kira-kira Bang Ali kenapa Bang tahu jawabannya Judika, Bang? Bang Ali. Halo, Ya, halo Bang. halo, ada dengar? Dengar, suaranya jelas. Suaranya putus-putus nih, kebetulan posisi di Lepung ini, Waduh, jauh pantai. sekali. Iya ya, karena itu ada main judi bilang, intinya Mm-mm. pahamnya itu judi kemudian sama kan, judi kan. Oke, 100 untuk Bang Ali ya. Selamat Bang Ali mendapatkan voucher goib ya untuk voucher yang tidak terlihat untuk jalan-jalan ke Paris ya. Sayangnya hari ini belum ada apa namanya? Belum ada kebijakan bahwa voucher gaib itu bisa diuangkan. Oke, kita nggak boleh serius-serius sekali ya. Kita harus menikmati sesi hari ini. Selanjutnya, ini ada lagi nih. Kira-kira silakan menebak teman-teman. Seorang pelawak Indonesia.
Ayo teman-teman, ini gampang banget teman-teman. Waduh, Kak David udah tahu dia nih. Miau. Ini Bang Rima pasti terinspirasi dari lagu Miau 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 Miau. Ada lagi kira-kira? Kira-kira apa deh jawabannya? Boleh ditebak Hmm. ya. Kalaupun salah Kak apa-apa. Nggak dihukum kok teman-teman. Apa deh kira-kira jawabannya? Tahun kemarin rame ya ini orang ini. Kucing belok. Kucing belok. Tetot pasti salah. Kira-kira masih ada yang mau nebak nggak? Kira-kira apa? Komeng. Jawabannya benar sekali teman-teman. Jawabannya adalah komeng. Betul. Dari mana ini komeng? Ada yang tahu kira-kira? Komentar dan main. Meow. Betul. Ini ada komentar dan meng ya. Jadinya tuh meong. Betul sekali. Oke, next. Wah, ini pertanyaan. Ini menebak nama ya, menebak tokoh. Kira-kira ada yang tahu nggak? Siapakah orangnya? Nama orangnya ini salah satu public figure yang ada di Indonesia juga. Namanya cukup populer. Oke, coba kita lihat jawabannya. Uhui, bukan, bukan Uhui. Teman-teman boleh langsung kalau misalnya ada yang berani yang unmute, langsung sebutin namanya apa juga boleh ya. Jadi nggak mesti yang harus ngetik. Mungkin lagi sulit untuk ngetiknya, tapi pengen jawab dan berpartisipasi itu boleh langsung di unmute aja nggak apa-apa. Nih, nyerah nih, serius nih, nyerah. Jangan dulu katanya. Oh, jangan dulu, jangan dulu masih mikir. Oke, kita berikan waktu 15 detik lagi ya untuk berpikir dan mengambil keputusan. Kalau teman-teman pengen nyerah itu boleh dikibarkan bendera merah ya. Ah, Oke, tiga, dua, satu. Apakah ada yang sudah menjawab? Kita lihat. Jamrud, udahlah. Jamrud kayaknya udah mulai emosi ya. Kita lihat jawabannya teman-teman. Agung Hercules. Kenapa? Karena ini ada jagung, ada hair, kemudian ada cold dan less ya. Makanya itu jadinya tuh jagung Hercules. Baik. Ini kayaknya masih ada. Ini yang terakhir kalau saya nggak salah ya. Yang terakhir ya. Oke, kira-kira masih ada yang bisa nebak. Ini clue-nya adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal di Indonesia pada masanya. Kayaknya sekarang masih terkenal dengan gosip-gosipnya ya. Tapi udah jarang nyanyi kayaknya ibunya. Ibu nggak tuh? Syahrini, betul sekali Putra Ilmiah. Betul, jawabannya adalah Syahrini karena dari sah dan hari ini gitu ya. Oke, kalau gitu berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Yeay, mantap sekali. Gimana teman-teman rasanya bermain? Apakah kira-kira agak sedikit trust issue dengan Molly? Semoga tidak ya. Karena permainan ini tujuannya itu hanya untuk senang-senang. Tapi coba bayangkan dengan permainan yang menyenangkan, tapi di dalam setiap poin-poin yang tadi itu kita masukkan poin-poin pembelajaran gitu ya. Dan itu kita bisa mainkan dengan anak didiknya kita ataupun dengan teman-teman ataupun teman-teman yang kita fasilitasi atau siapapun itu. Jadi bayangkan proses yang semenyenangkan itu dengan jiwa-jiwa kita yang terus ingin berkompetisi tadi, itu bisa digabungkan dan menjadi proses pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kayaknya Molly harus shifting kamera sebentar, kayaknya agak susah ini ya, tidak melihat diri sendiri.
Baik, Molly berubah menjadi operator Aceh Hijau sementara waktu ya, sambil kameranya itu diperbaiki. Baik, teman-teman, hari ini eh tentu ini waktunya sudah menunjukkan 2:25 dan kita sudah sangat excited dengan kedatangan narasumber kita pada hari ini, Kak Lutfi Nurfitriani atau nama panggungnya lebih dikenal dengan Kak David. Halo Kak David, apa kabar Kak? Halo, halo Kak Moli. Seru banget tadi ininya, openingnya. Nah, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Kak David karena Kak David ini salah satu saya bertemu dengan Kak David itu sudah mungkin cukup lama Sering ya. banget kayaknya. Waisili, Kayaknya sering terus banget, iya, kemudian Wisili. ketemu dipertemukan lagi di program lain, di Oh, program IMF boleh terakhir, banget ya, eh, semoga ya, ya. dan akhirnya kita ketemu lagi di sini di dalam sesi Mhm. berbagi kepada dengan teman-teman semuanya hari ini. Dan Iya, Kak David ini merupakan seorang learning designer consultant yang juga merupakan bagian dari Peace Generation ya, dan juga iya, beliau punya banyak sekali pengalaman, udah lebih dari 10 tahun ya Kak, dalam pendidikan iya, yang lumayan lah. perdamaian, resolusi konflik, dan pemberdayaan pemuda. Nah, Kak David, biar nih teman-teman langsung modenya kayaknya udah bersemangat sekali dengerin Udah Kak David menggebu-gebu. langsung Siap. dibandingkan dengerin Molly ngoceh lagi gitu ya. Sebelum kita lanjut nanti di sesi diskusinya pasti. Oke. Jadi kita langsung saja memberikan drum roll kepada Kak David. Silakan kepada Kak David, Makasih. waktu dan tempatnya. Oke, makasih ya Kak Moli dan salam kenal teman-teman semua, rekan-rekan, abang, kakak, mbak, teteh, cici, iya semuanya. Eh, saya izin share screen aja ya, kita langsung dig in, asik. Nah, jadi di sharing siang ini, disclaimer dulu nih, kan bukan berarti aku si paling bermain, si paling game, enggak. Ini juga sama-sama, kita sama-sama belajar dan diskusi, kan judulnya aja ngobrol santai, jadi kita ya santai aja sambil mengulik lah tentang si pendekatan bermain ini. Nah, sebenarnya tadi udah dikenalin ya, tapi mau ngenalin diri lagi. Jadi saya dipanggilnya David. Itu ada landasan historis dan filosofisnya, tapi nggak usah kita bahas di sini ya. Jadi saya selain learning designer, saya juga board game developer. Kayaknya selama berkarir udah ada 9 game dan mudah-mudahan tahun ini bisa rilis 2 game lagi. Jadinya, oh mungkin 3 tahun ini doakan lancar semua. Jadi nambah beberapa game. Terus saya tuh orang yang percaya kalau misalnya belajar tuh harus bermakna dan berdampak karena itu bisa diciptakan gitu ya, makna dan berdampak itu kalau misalnya yang belajarnya tuh dapat pengalaman yang relevan, yang membekas gitu ya, menyenangkan dan lain sebagainya. Karena misi saya tuh gimana ya caranya menghadirkan kegiatan belajar yang playful, meaningful dan impactful. Nah, pertama, playful di sini bukan berarti harus namanya bermain, pasti ada senangnya, tapi pasti ada stresnya juga gitu. Kayak misalnya kalau kita main Uno, kartu kita terus ditambah plus 4 plus 2 plus 4 plus 2 stres juga kan. Jadi tidak harus selalu selalu fun gitu. Ada mungkin juga merasakan painful gitu ya saat bermain, tapi nggak apa-apa karena itu adalah proses bermain gitu. Jadi playful di sini bukan berarti kayak harus happy, menyenangkan, tapi gimana ada pengalaman-pengalaman bermain yang itu kayak beragam dan jadi pengalaman sendiri bagi orang lain. Oke, tadi sebenarnya saya mau juga nanya ya kayak Kak Molly gitu ya. Menurut teman-teman gitu ya bermain itu apa? Tapi sebenarnya udah, jadi ya kita skip aja ya langsung. Oke, jadi di sini saya mau bahas mungkin sekitar tiga ya, tiga. uh, Gamifikasi, game-based learning, dan hybrid ya, metode hybrid. Jadi biasanya pendekatan bermain yang biasanya saya terapkan itu ada dua teman-teman, ada tiga. Pertama itu gamifikasi, kedua ada game-based learning atau bermain berbasis belajar, dan juga hybrid. Hybrid itu ngegabungin antara gamifikasi dan game-based learning. Nah, cuman
Kebanyakan, sebentar ya. Oke, cuman kebanyakan itu teman-teman ada orang yang sering ketuker ini gamifikasi itu kayak gini, game based learning itu kayak gini. Nah, berdasarkan pengalaman saya mau ajak teman-teman kita coba boleh open mic atau di chat ya. Nah, familiar nggak teman-teman sama metode ini? Kayak misalnya install satu aplikasi nih, tapi ada rankingnya kalau kita sering baca atau kalau kita check in setiap hari strike berapa hari gitu. Kamu udah strike berapa hari? Oh, ini journey-nya kayak gini gitu. Atau ada badge-nya, ada reward-nya kalau misalnya berhasil menyelesaikan berapa step gitu dalam dalam aplikasinya. Kira-kira teman-teman familiar nggak sama ini? Familiar ya. Biasanya ada yang mau sharing nggak? Pernah pakai nggak ini eh, metode-metode kayak gini? Di mana? Biasanya nemuinnya kapan gitu aku mau tahu seperti TikTok Streak. Oh, TikTokers ya Anda ternyata. Duolingo, betul ya, Duolingo, TikTok Streak, atau misalnya aplikasi olahraga ya, dia ada kayak gini, kayak misalnya tinggal segini lagi untuk kamu unlock misalkan ya, level badge apa, level apa kayak gitu ya. Quizzes juga iya sama betul sekali. Nah, sekarang pertanyaannya berubah. Kira-kira kenapa ya TikTok Streak atau misalnya Duolingo pakai kayak gini? Kamu berhasil ada di tingkat ini, misalnya. Kamu adalah di antara 1% pengguna, misalnya. Kira-kira kenapa ya mereka atau pembuat aplikasi bikin kayak gini? Kenapa harus ada metode kayak gini? Biar apa sih? Biasanya kenapa ya? Biar apa ya? Biar semangat. Terus ada lagi nggak? Karena ada reward ya seolah-olah wah kompetisi ini wah kalau nggak bisa mencapai target biar nggak boring betul. Kalau nggak mencapai target nih kayaknya berat banget gitu ya. Biar tertantang, challenging, betul sekali. Ini semuanya betul ya. Jadi teman-teman nanti saya bahas lagi tapi sekarang saya apa jelasin sedikit. Jadi ini yang disebut gamifikasi ya. Jadi ini gamifikasi. Sebenarnya aplikasi Duolingo itu game bukan? Bukan ya, dia belajar bahasa kan. Terus atau aplikasi olahraga itu sebenarnya main game bukan? Bukan. Tapi ya udah aplikasi olahraga hari ini kamu udah sampai mana? Jalan berapa langkah misalnya gitu ya atau ngangkat beban berapa menit gitu ya, kayak gitu. Tapi ada kayak gini betul tadi. Biar tertantang, challenging, biar apa? Kembali lagi karena aduh kayak aku belum menyelesaikan tantangan ini deh. Jadi engagement. Jadi gamification itu tujuannya adalah engagement biar pengguna atau misalnya orang yang bersinggungan sama ini tuh penasaran, pengen lagi dan lagi gitu. Jadi ini yang disebut gamifikasi. Jadi gamifikasi itu adalah ngambil elemen game untuk ditempelin ke hal yang non game. Ya, sekali lagi. Jadi gamifikasi itu minjem pakai elemen game kayak ini ya, reward, kayak badge, atau ranking gitu. Atau challenge. Itu kan sebenarnya ada di game ya, tapi ditempelin ke hal yang non-game. Ini namanya gamifikasi. Oke, ya. Nah, jadi orang tuh pengen balik lagi karena merasa tertantang, terus nggak bosen gitu. Karena maunya nanti dapat badge apa, terus jadi kebanggaan sendiri kan kayak ah aku udah berhasil ke langkah ini gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau ini tahu dong pasti ya. Kalau ini tahu dong. Ini namanya game ya. Game itu ada dua jenis. Ada game fisik, ada game digital. Ya, ada game digital. Game fisik ya kayak tadi kartu lah, monopoli lah, Scrabble lah, catur. Itu juga termasuk board game. Ada yang card game. Nah, game fisik ini ada dua. Ada yang basisnya kartu, ada yang basisnya eh ada yang basisnya papan atau apa ya, elemen kayak congkak gitu atau kelereng itu kan berbasis elemen ya. Dan kalau ini game digital. Nah, kalau game itu
Yang ditawarkan tujuannya apa? Tujuannya ngasih experience bermain. Udah, segitu aja. Ya. Nah, sekarang tadi kan gamification udah, game udah. Sekarang kita ngobrolin game based learning. Game based learning ya. Jadi ini saya sama teman-teman saya bikin satu game namanya Ozone Patrol. Tentang apa mainnya? Ini saya mau nunjukin dulu tentang apa dan bagaimana ya. Nanti ini udah berubah belum ya? Udah berubah kali ya ininya layarnya. Berubah kali ya. Oke lah. Oh, udah berubah siap. Nih, tugas teman-teman adalah perhatikan Sudah, elemen Kak. dalam gamenya. Iya, terima kasih. Perhatikan elemen dalam gamenya dan perhatikan gimana mouse ini bergerak ya. Coba kita kok ini tidak ada suaranya. Oh ya, udah kita ini aja dulu ya. Kita refresh dulu. Nah, ini gamenya ya. Bentar, ini nggak kelihatan. Oh, playnya di sini ternyata. Play. Aduh, susah kali ini. Yeay, takut ada monster. Oke, itu tadi ya. Maaf ya, cuman bermain. Nanti saya kasih linknya kalau ada yang mau berminat. Tapi itu masih apa ya namanya? Masih em, prototype. Jadi belum bisa diinstal. Cuman ada link bermain aja. Oke, ini aku baru ini loh. Aku belum ngasih pertanyaan, tapi ada yang udah paham ya kalau ini tentang climate. Nah, tapi lebih dari itu, aku mau coba tanyain dulu sama teman-teman di sini. Asap kecil itu apa kira-kira? Yang tadi ada di game. Asap kecil itu kira-kira apa ya? Polusi. Oke. Aku nggak ngasih tahu loh, ini kita harus menghancurkan mengainin polusi. Aku nggak ngasih tahu itu, tapi oh itu polusi karbon. Nice, Kak Dian, karbon. Oke. Asap kendaraan, betul sekali. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa yang terjadi kalau asap kecil dibiarkan banyak? Tadi apa yang terjadi dalam gamenya? Gimana apa yang terjadi? Jadi banyak, makin banyak. Lapisan ozon tipis. Kalau di gamenya jadi monster kan ya, yang besar dan itu ngalahinnya lebih susah lagi karena tapnya harus sampai hilang gitu si eh, apa si asapnya gitu ya, si monster asapnya. Nah, kalau di game yang tadi, gimana caranya mencegah asap yang kecil itu muncul? Tadi lihat nggak mouse-nya ngapain gitu? Mouse-nya mencet-mencet apa gitu? Pakai sepeda, ada lagi? Selain sepeda ada apa lagi? Jalan, terus apa lagi?
ada transportasi umum ya. Jadi orang-orang tadi tuh mengantri. Tapi kalau transportasi umumnya nggak diaktifkan, mereka akan pakai kendaraan pribadi yang itu membuat asap kecilnya semakin banyak. Konsep gamenya kayak gitu ya. Nah, terus kita bisa nanya lagi nih, sebenarnya asap berbahaya tuh berasalnya dari mana aja sih? Selain dari kendaraan, tadi kan Anda bilang pakai kendaraan gitu. Bisa dari pembakaran sampah, bisa dari kebakaran hutan. Nah, makanya tadi kan di awal game itu ada city. Nah, level selanjutnya itu adalah level perumahan, yaitu pembakaran sampah, gimana kita menghalau orang membakar sampah. Kalau yang tadi di awal itu disediain untuk apa ya namanya, untuk transportasi umumnya dibanyakin. Kalau di level kedua itu eh, pemilahan sampahnya dibanyakin supaya nggak ada pembakaran. Nah, ada lagi level yang lain. Level yang lain itu adalah eh, kebakaran hutan gitu. Kita sebenarnya mau main di level industri itu cuman takut. Jadi itu belum dibikin ya. Nah, terus kita bisa nanya juga nih setelah main game, kita bisa nanya gimana ya cara mencegah si asap polusi ini supaya nggak merugikan banyak orang. Nah, nanti mungkin banyak banyak muncul ya kayak tadi jalan atau misalnya pakai sepeda dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut sama game based learning. Jadi biasanya game itu jadi bagian utama atau alat belajar utama. Dan sebenarnya kunci dari game based learning itu ada di refleksi. Kita boleh pakai game apapun. Kalau kita ngerasa itu ada pembelajaran dari game itu, kita harus nanyain pengalaman belajar, pengalaman bermainnya anak-anak atau siswa-siswa atau yang ya apa sih maksudnya pengalaman bermainnya kayak gimana untuk direfleksikan ke konsep yang mau kita sampaikan. Nah, sekali lagi nih, bedanya nih, biar biar tahu perbedaannya. Jadi gamifikasi itu bukan game, tapi gimana caranya kita masukin elemen game ke yang non-game. Misalnya mau belajar tentang manajemen waktu. Gimana ya caranya kita ngasih gamifikasi? Misalnya waktu itu saya bikin gamifikasinya adalah kastil jam pasir gitu. Jadi di kastil jam pasir tuh orang harus masuk dan mencari pencuri waktu gitu. Jadi sebenarnya eh, yang diisi tuh worksheet kayak gitu sama pesertanya worksheet kamu menghabiskan waktu berapa lama untuk ini untuk itu tapi sebenarnya dikasih gamification biar seru aja gitu engagement karena tujuannya buat engagement biar nggak boring seru gitu terus kalau main game tujuannya apa ya tujuannya buat ya gimana orang-orang itu dapat pengalaman bermain mau itu stressful atau itu menyenangkan gitu tapi kalau game based learning game itu jadi alat utama belajar. Tujuannya apa? Ya tujuannya buat belajar, misalnya menambah pengetahuan, menambah kesadaran, atau mengubah sikap, dan lain sebagainya. Itu yang perbedaannya, jadi harus dibedakan dulu. Nah, lebih jauh, kita akan bahas dulu nih. Yang pertama itu, kita coba mengulik nih ya, formula gamifikasi itu apa sih? Kalau misalnya, kegiatan hari ini, webinar hari ini mau digamifikasi nih. Saya bisa bilang kayak gini. Kalian tuh adalah peneliti nih. Terus kalian tuh harus mencoba meneliti di lab untuk menemukan sistem belajar bermakna di masa depan gitu. Jadi sebagai tim peneliti tuh harus mempelajari 3 formula penting gitu dalam sebuah riset. Setiap formula punya bahan yang harus digunakan untuk mengaktifasi kegunaannya. Sudah siap? Ayo kita ke lab gitu. Jadi kayak oh sekarang kita mau belajar ini kayak gitu kan kalau gitu bisa aja nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau karena tadi gamifikasi itu tujuannya buat excitement, orang jadi semangat, orang penasaran dan engage. Nanti apa lagi ya? Formula apa lagi ya? Kayak gitu tuh pakai gamifikasi gitu. Nah, sebenarnya kalau gamifikasi itu kan tadi nempelin elemen game ke dalam hal non-game. Yang ditempelin itu apa? Ada 4. Seenggaknya ada 4 ya. Simpelnya. Roles, misinya, roles itu perannya apa, misinya apa, rulesnya, aturan mainnya kayak gimana, dan rewardnya apa. Nah, kalau di yang sebelumnya, coba di sini rolesnya peran peserta jadi apa, teman-teman? Boleh di open mic, boleh di chat, boleh.
Sebagai Tim peneliti. sebagai betul sekali sebagai peneliti. Oke. Misinya apa? Misinya mempelajari tiga formula penting ya. Nah, rulesnya apa nih aturannya? Aturannya ternyata di setiap formula, berarti di setiap konsep atau bab yang kita pelajari nanti akan ada bahan-bahannya. Tuh yang akan kita pelajari biar aktif nih si formulanya. Rewardnya apa? Rewardnya adalah ya udah nanti dapat sistem belajar bermakna gitu. Jadi pendekatan bermain tuh bukan berarti yang paling terbaik, paling seru, enggak juga gitu ya. Tapi setidaknya belajarnya jadi bermakna dan beda gitu ya daripada belajar yang konvensional. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti di ruang kelas atau di program-program sosialnya mau atau di penelitian gitu ya, mau bikin em, apa gamifikasi, mau dikasih gamifikasi, nah boleh nih dikasih narasi dulu nih. Mereka tuh jadi apa sih di program ini atau di pelajaran ini gitu, atau misinya apa sih, peraturan mainnya apa sih, apa yang akan mereka hadapi gitu nanti, yang harus mereka lakukan di dalam pembelajaran itu apa sih, terus rewardnya apa setelah menyelesaikan ini apa, atau misalnya bisa dapat badge si paling disiplin, misalnya si paling rajin kayak gitu ya. Nah, langkah untuk melakukan gamifikasi ini apa? Sebenarnya yang pertama tuh pasti riset ya. Riset itu riset itu kayak gini. Jadi nggak mungkin kan kita memasangkan satu konsep yang nggak nyambung sama sekali gitu ya. Kayak misalnya mau bahas termodinamika gitu ya, tapi eh, ininya tentang gamifikasinya misalnya tentang tukang eh, pipa misteri misalnya gitu ya. Kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus riset dulu, risetnya ini kayak gimana. Kita lihat dulu nih yang sebenarnya nanti peserta atau anak-anak yang mau dipelajari di kelas itu apa. Terus kira-kira kalau dihubungkan itu kunciannya tuh ada di mana sih gitu ya. Jadi harus nyambung gitu ya. Itu riset yang pertama. Terus kedua tuh buat sistem. Nah, buat sistem tuh adalah sistem kayak gini. Kalau ada misi, tantangannya apa gitu? Apa mereka harus melakukan sesuatu kah gitu? Atau mereka harus menjawab pertanyaan atau membaca? Tapi setelah itu tantangannya apa dan rewardnya apa? Jadi harus ada sistem nanti apa yang akan dilakukan gitu ya. Kalau berhasil dapat apa, kalau gagal gimana gitu konsekuensinya. Terus yang terakhir pasti bikin narasi ya kayak tadi ya, kan misalnya kalian adalah peneliti dan lain-lain dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau share juga beberapa yang pernah saya lakukan. Nah, ini gamifikasi eh, keluar nggak ya? Oke. Nah, ini sebenarnya ini adalah gamifikasi yang saya lakukan di ini tuh tentang pembangunan perdamaian, tentang peace building. Tapi untuk di Kota Lampung ceritanya gitu. Karena ini untuk Kota Lampung, sebenarnya kan isinya tuh tentang apa itu bias, apa itu prasangka, apa itu konflik gitu ya. Sebenarnya ngebahasnya gitu aja sih. Bias dan prasangka lah. Kayak ini kan ini sebenarnya bukan game gitu, tapi ini modul biasa aja. Cuman supaya seru, kita bikin gamifikasi. Nah, gamifikasinya adalah ada anak-anak nih ya melakukan ekspedisi untuk menemukan dokumen kuno gitu ya, dokumen kuno yang ada di Lampung gitu. Terus tokoh-tokohnya ini gitu ya. Dan si tokoh-tokoh ini para peserta harus berpetualang melakukan ekspedisi sama si mereka ini ke titik-titik berikut ini gitu di lokasi-lokasi yang ada di Lampung. Oh, nanti bakal bakal mencari di Waikambas, di Gunung Krakatau, di Pahawang gitu. Jadi kalau peserta lihat ini di halaman awal, mereka mungkin nggak nyangka itu isinya akan seserius, wah ngomongin prasangka, wah ngomongin konflik gitu. Mereka tidak akan nyangka itu, tapi yang ada di persepsi mereka adalah, wah nanti aku akan melakukan petualangan. Di mana nih bakal ketemunya si dokumen-dokumen ini gitu. Jadi didesain lah gitu. Tapi ini kan sebenarnya
nggak harus kayak gini yang teman-teman lakukan nanti ya di lapangan. Cukup yang sederhana aja kayak misalnya tadi ya, oh nanti kita mau bikin menemukan formula apa kayak gitu. Dan ini lumayan sih bikin narasinya kayak gitu-gitulah ya. Nah, selain itu, yang mau saya share juga kayaknya ini. Nah, kalau ini itu untuk mahasiswa. Kalau tadi untuk remaja, siswa SMP dan SMA, kalau ini untuk mahasiswa. Kan mahasiswa tuh kalau pertama masuk suka bingung ya. Mereka manajemen waktu, manajemen emosinya, menyesuaikan diri, terus gimana ngerjain tugas harus kreatif dan lain sebagainya. Akhirnya dibikinlah perjalanan sang pendekar. Nah, kalau di sini gamifikasinya, mereka akan jadi orang-orang biasa, mahasiswa anak muda, tapi ke perguruan silat gitu ya. Ada perguruan eh Padepokan Gunung Merapi lah ya, ada perguruan Kertas Putih lah, ada perguruan Piala Emas, gitu, Padepokan Sakti Mandraguna yang mereka tuh di situ harus belajar jurus, misalnya jurus eh, regulasi emosi, misalnya di Gunung Merapi, karena Gunung Merapi itu kan meletus gitu ya, panas kayak Gunung Merapi. Nah inilah kayak kenapa tadi harus ada riset dulu supaya yang kita bikin itu nyambung semuanya berkesinambungan, enggak yang main slok kayak gitu. Ada Padepokan Sakti Mandraguna. Nah, di sini challenge-nya adalah mereka harus mengalahkan siluman. Silumannya banyak. Ada siluman topeng, ada siluman magma lah, ada siluman ular kadut lah, dan lain sebagainya ya. Jadi, jurus itu akan mereka kuasai untuk mengalahkan siluman. Kayak gitu. Nah, Aja selain... baiknya Ya, ini terakhir. Kalau misalnya dia gendut di 4 bulan aja akan iya kayak Kak. gitu. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini untuk anak SD nih. Untuk anak SD, ini adalah menggabungkan kegiatan pramuka dengan gimana ya biar anak pramuka itu nggak cuman belajar tentang tali temali, sandi morse, tapi juga mereka belajar tentang menghargai perbedaan, menolak kekerasan. Nah, lahirlah petualangan Madaharsa. Jadi ya sama di Petualangan Madaharsa tuh anak-anaknya harus menyelamatkan tunas-tunas di hutan hutan yang sangat sakral bagi eh, hewan-hewan di Indonesia. Nah, di sini juga lewat modul ini juga saya mau mengenalkan hewan-hewan yang hampir punah di Indonesia kayak rangkong badak, terus tarsius, kucing merah gitu ya. Jadi sambil anak-anaknya belajar tentang skill-skill pramuka gitu ya, mereka juga belajar tentang apa sih persahabatan atau membangun perdamaian dari apa ya maksudnya dari awal gitu kan karena ini banget kan kalau pramuka tuh wah gitu ya sangat-sangat erat gitu ya sis bro-nya gitu maksudnya persaudaraannya tapi apakah masih ada diskriminasi gitu ya di pramuka nah gimana sih biasa kalau kegiatan pramuka tuh juga bermakna nggak cuma ngajarin tentang persaudaraan tapi bener-bener juga ngajarin tentang gimana cara anak-anak menolak kekerasan dan lain sebagainya dan di sini sama sih challenge-nya ada yang lewat komik ada yang lewat harus memecahkan sandi Morse gitu ya dan ini rewardnya jadi rewardnya tuh harus ngumpulin tunas perunggu tunas perak kayak gitu tunas emas tunas platinum tunas berlian enggak ya enggak sampai situ kayak gitu. Jadi ini gamifikasi. Jadi kan sebenarnya gamifikasi itu bukan main game, tapi kita masukin elemen game aja gitu. Nah ini jadi rangkong badak ini kita namain Kongling Kolin. Jadi dia setiap ada misi apa terus ada pesan gitu. Ini pesan kayak jadi teman baik hati kayak gini sih. Terus kita bikin-bikin gamifikasi kayak gitu. Ya ini sedikit contoh aja yang mau saya bagikan ya sama rekan-rekan semua. Oke, jadi gamifikasi itu minjem elemen game untuk dimasukkan ke dalam hal yang itu non-game, ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita move on ke formula game-based learning, ya. Nah, ini seru ya. Jadi game-based learning itu sebenarnya saya senang banget game-based learning karena eh, dalam game-based learning itu kita bisa pakai game yang udah ada atau atau bikin game baru gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya nggak usah dibikin rumit. Kalau misalnya contoh yang tadi saya tunjukin itu kan itu hanya contoh dari 10 tahun pengalaman saya. Jadi
teman-teman bisa mulai dari yang maksudnya sangat-sangat simpel dan sederhana gitu. Nggak usah kayak serumit kayak tadi gitu. Jadi mulai dari satu bab dulu di sekolahnya gitu ya misalnya, atau di satu program tuh di satu aktivitas dulu pakai gamifikasi, atau nanti selanjutnya boleh pakai yang full kayak gitu ya. Nah, kemudian, nah kalau game based learning ini seperti yang saya sampaikan di awal, game itu media utama belajar. Media utama belajarnya itu pakai game. Jadi harus ada gamenya dan harus pakai game, ya. Dan yang saya gedein ini refleksi. Nah, ini refleksi ini penting karena teman-teman bikin game edukasi ini. Sebenarnya kayak tadi ada yang bisa nangkep kayak misalnya tadi main game Ozone Patrol. Ada yang bisa nangkep nih. Oh, ini tentang ozon, oh ini tentang climate gitu. Oh, ini tentang polusi. Tapi kalau ada juga kan yang mainnya sekedar main gitu, nggak bisa menangkap esensinya apa. Nah, inilah pentingnya refleksi. Makanya kalau mau menerapkan game based learning, kita juga harus nyiapin refleksi pertanyaan ini sebagai senjata. Oh iya, saya lupa. Balik dulu ya sebentar ya. Jadi saya mau nunjukin ini juga sama teman-teman. Jadi kemarin saya diminta sama Kak Molly dan teman-teman untuk kayak mau ada program nih kan gitu ya di IMAP. Gimana caranya membantu anak-anak untuk bisa desain learning belajarnya gitu. Nah, sebenarnya kan saya bisa aja kayak tips belajar itu bisa. Tips supaya bisa mendesain, cuman biar lebih seru, ini kita pakai gamifikasi. Jadi kemarin rusuh ya, saya coba bikin gamifikasi kayak gini. Kan ada Mission Impossible. Kalau sekarang saya pakai gamifikasinya Learn Possible. Jadi di sini sudah pasti dong, ini kan tentang misi-misi berbahaya ya. Jadi nanti tuh si pembelajarnya itu jadi agen gitu. Jadi agen, mereka harus ada kasus nih, kasusnya tuh ya tentang dirinya sendiri gitu. Kamu mau kemana? Kamu mau jadi apa gitu? Gimana sih learning belajar kamu dan lain-lain sebagainya gitu. Ini contoh sedikit aja sih. Terus kayak clue satu. Nah, clue satu tuh harus menjawab pertanyaan ini kayak gitu sih. Terus kayak eh, senjata gitu ya, senjata kalau di TKP biasanya harus ada senjata. Nah, kalau belajar, kalau kita mau ngedesain, istilahnya ngedesain learning journey kita, senjata kita tuh apa? Pertanyaan. Makanya kita tuh harus nanya, aku mau apa, kalau dapat ini aku bisa jadi apa, siapa yang dapat manfaat kalau aku belajar ini, kayak kita harus bertanya kayak gitu sih. Jadi ini lebih ke kayak eh, ya udah, ini kan bukan game ya, tapi seperti main game karena pakai gamifikasi. Jadi pada ujung-ujungnya adalah dia berhasil memecahkan kasus tentang dirinya sendiri gitu ya, learning journey-nya tuh kayak gimana. Itu sih. Ini kita balik lagi ya, maaf nggak fokus. Lupa. Oke, lanjut ya. Game based learning itu penting banget untuk punya pertanyaan refleksi yang nanti menggali refleksi ini apa sih? Refleksi ini adalah pertanyaan yang menggali pengalaman orang tersebut saat bermain. Misalnya kayak tadi saya nanya kan, tadi gimana ininya gitu. Apa sih yang kamu lihat? Emang asap kecil tuh apa? Dan ujung-ujungnya adalah gimana ya caranya? Ujung-ujungnya ke critical thinking, ke problem solving kayak gitu. Jadi bermain, tapi ada tujuan belajarnya kayak gitu. Dan yang paling penting dari game based learning juga adalah kita tuh harus bisa mengintegrasikan experiential learning, jadi bermain berbasis pengalaman. Nah, ini apalagi sih, makhluk apakah ini gitu ya. Nah, intinya tuh game based learning tuh bikin kita belajar lewat mengalaminya langsung. Nah, kan karena game based learning itu adalah untuk belajar, jadi pada saat kita, kan harus ada gamenya nih teman-teman. Kita pilih game itu seenggaknya harus berdasarkan ini, berdasarkan player transformation. Kalau anak main ini, apakah misalnya kita harus nentuin dulu game ini tuh buat apa sih? Apakah buat nambahin pengetahuannya, atau buat nambah keterampilannya, atau buat mengubah fisiknya gitu ya, atau mengubah beliefnya, kepercayaannya gitu ya, atau mengubah perilakunya gitu. Jadi kita harus pilih game berdasarkan tujuan belajarnya apa. Jadi harus ada tujuan belajarnya dulu ngapain, baru milih gamenya.
Karena kalau pilih gamenya terus ditentukan tujuan belajarnya nanti susah bikin pertanyaan refleksinya dan kita nyarinya bingung gamenya. Kayak jadi terlalu lama di fokus game ini bisa dijadiin apa. Padahal kalau misalnya kita nentuin dulu tujuannya apa itu akan lebih mudah gitu ya. Dan ini, tadi kan saya sempat bahas experiential learning. Nah, kalau berdasarkan teorinya Kolb, experiential learning itu ada 4 fase nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai game based learning, itu anak-anak tuh akan di sini dulu harus punya pengalaman yang konkret. Oh, ternyata pada saat tadi ya misalnya di game apa ya namanya di game Ozone Patrol, oh ternyata kalau aku mengaktifkan bis dan mengaktifkan kereta itu orangnya bakal lebih sedikit ngantrinya dan poinnya bakal lebih banyak dan itu akan menjaga indikator udaranya tetap bersih misalnya gitu akan ada karena dia maksudnya pengalamannya konkret kan oh ternyata kalau aku telat ngeklik si asap-asap itu akan mengubah indikator polusinya jadi polusi buruk banget oh kalau dibiarin ternyata akan ada monster gitu ya yang itu susah dikalahinnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya jadi ada pengalaman dulu nih pengalaman dulu baru ada refleksinya, baru ditanyain, tadi gimana? Kenapa bisa kayak gitu? Terus gimana caranya? Nah, setelah tahu, baru kita ke konsep. Nah, konsep ini ada kayak gini. Nah, yang tadi kalian pelajari itu adalah bagaimana karbon dihasilkan. Nah, baru tuh ngomongin teorinya gitu ya. Yang tadi kalian lihat di game itu adalah gimana kalau punya public transportation yang bagus, misalnya transportasi publik yang baik, itu akan membantu mengurangi produksi karbon. Contohnya, misalnya gitu ya. Baru tuh ngomongin teori. Jadi kita nggak ngomongin teori dulu di awal, ngejejelin anak dengan teori atau peserta sama teori, tapi kita show dulu nih dan mereka ngerasain sendiri lewat game. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Jadi ada aha momennya tuh dapatnya tuh di pengalamannya, di refleksinya, dan di abstraknya itu baru dikaitkan sama konsep-konsepnya. Jadi itu semakin semakin kuat. Nah, kalau active experimentation apa? Nah, ini adalah mereka coba apa yang udah mereka pelajari. Kayak misalnya tadi di problem solving. Oke, kalau kayak gitu apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya dalam kapasitas kalian gitu ya, dalam kemampuan kalian supaya produksi karbon atau misalnya polusi nggak sebegitu parahnya. Baru tuh mereka mempelajari, maksudnya mempraktekkan gitu apa yang sudah mereka pelajari di abstract conceptualization. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita contoh lagi ya, contoh. Ayo kita main game ya. Jadi ceritanya gini. Ceritanya petualang, saat ini kamu sedang menyusur sungai. Di sana ada sekelompok warga yang sedang memasang pipa untuk lahan pertanian desanya. Ayo turun tangan, berikan bantuan. Sambungkanlah setiap potongan pipa yang tepat, baik bentuk serta arah pemasangannya sebelum waktunya habis, agar tetesan air yang berharga tidak terbuang sia-sia. Oke, ya. Ini gamenya, teman-teman. Teman-teman harus open mic ya. Terus nunjukin sama saya yang mana harus di mana diputar ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi ini ada game. Ya, ada game. Kita mulai aja main game. Ini udah ada sih sebenarnya. Nah, ya. Ini ada waktunya nih, Kak. Jadi sebelum waktunya habis ya. Di sini ada sebelum waktunya habis. Nah, kita mulai. Nih. Ini yang ini ada 6, yang ini ada 3. Waktunya cuma 3 menit. Harus nyambungin dari sini ke sini. Yang mana dulu nih? Yang bengkok apa yang lurus dulu? Lurus, lurus. Lurus di mana? Eh, Di atas apa di bawah? bawah dulu, bawah dulu. Bawah sini. Oke. Ayo Terus. guys, kita open mic biar cepet. Karena waktunya cuma 2 menit nih. Ayo, ayo. Terus yang mana? Eh, Lurus, lurus, Kak. Lurus. Lurus di mana? Lurus atas bawah bebas sih. atas Ya, di dulu. mana dong? Atas dulu. Atas. Oke. Bawah dulu selesaiin. Bawah dulu. Bawah dulu Oke, selesaiin. sini. Oke. Terus Terus, Kak. Lurus terus. Habis lurus lurusnya. terus. Habis. Nggak bisa. Habis. Nggak bisa, jangan. Ini bisa diputer loh. Udah selesai. Nggak nyambung air kita, Kak. Ayo, Oke, ini yang 2 menit lagi. Ayo yang lain, yang lain. bengkok, bengkok. Rima, open mic.
Elbow, Bengkok. elbow kak. Elbow, elbow. 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 Ini. Terus. Boleh. Terus. Yang bengkok lagi di atas. Elbow lagi. Di atas ini. Atas, atas, atas. Terus. Atas ujung. Atas nggak sih Atas yang di... ujung. Sini. Heeh, Oke. heeh. Terus. Ayo yang lain. Aduh, Ini kok 1,5 udah habis? menit lagi. Ini masih 4 nih. Oh ya, ya udah bengkok lagi. Ya, yang bengkoknya, yang elbownya. Kanan, Terim. bawah, atas. Bentar. Atas, putar. Nih, Ah. terus. Ayo Ya, teman-teman 1 menit guys, lagi. yang lain. Bengkok lagi, kata Rima. Bengkok lagi, terus. Bengkok lagi. Bengkok lagi, pokoknya bengkok-bengkok aja sampai habis. Bengkok lagi, apa Ya, lurus? bengkok lagi, bengkok lagi. Ya, lurus ya, putarkan, yes. Putarkan, yes. Yeay. Oke. Siap ya? Next level akan ada tantangan, tapi harus sekarang pakai bahasa Inggris ya. Wow. Ya, pakai bahasa Inggris sekarang ya. Meskipun ini bahasa Indonesia ya. Left, right kayak gitu ya. Middle kayak gitu ya. Oke, next level. Nih, ada yang kayak gini. Dan ada batu. Batu ini tidak bisa dilangkahi. Ya udah pakai bahasa Indonesia deh, jangan pakai bahasa Inggris. Ceritanya aja. Gimana nih? Yang mana dulu nih? Ayo open mic teman-teman. Bengkok dulu, bengkok lagi. Gimana nih? Bengkok, Oke. bengkok Bengkok di mana? Kanan? di Bawah? Atas? atas ya. Atas dulu. Ini atas ada dulu, dua Kak. ya teman-teman. Ini ada dua sumbernya. Harus alirin ke sini. Ayo. Boleh. Ayo, yang mana? Udah betul tuh. Yang mana? Lurus di bawah dulu, Kak. Nih, sini. Nah, ya. Terus Kenapa udah mulai meragukan ini? Pakai bengkok aja Bengkok, dulu. bengkok atas. bengkok di mana? Atas Atas sini kali. atau Atas, ujung? iya, 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 Nih, situ, oke. situ, yes. Oke, mana lagi? Terus tiga, tiga. Oh, ya tiga itu. Di Paling atas tapi diberdirikan. Oke, Yes. yang lagi. Terus kemudian ya itu yang bengkok itu diputar balik tapi Sini. bukan, tapi diputar lagi, yes. Terus, yang mana lagi? Ayo, 1 menit, 1,5 menit lagi, 1 menit lagi. Ayo Di cepat komen guys. ada nih. Kayaknya yang bawah itu salah. Waduh. Udahlah, Rima terima nasib aja kita ya. Oh, Yang ini di bengkok sini itu ya. ya di situ, putar balik ke bawah Oke. ya, betul. Terus, Terus satu lagi Nih. yang bengkok tadi tuh, itu betul. yang bengkok di mana? Itu ke bawah. Nggak deng, salah salah. Yang sebiji ini nih, yang satu biji. Ini, Heeh. ini, Yang tengah, ya betul. Diputarkan, ini. Gini, di sini. dimundurin lagi. Sini. Di situ. Terus, Ayo. ayo, Gimana terus. letak kesalahannya nih? Kok Ayo. Bengkok Kak, bengkok Yang di bengkok. kanan atas, dipakai semua bengkoknya bisa. Gitu. Ya. Woi. Ini. Nah, terus bengkok lagi Kak. Nih. Iya, Pak, Oke. habisin bengkoknya. Weh. Yes. Terima kasih siapa ini tadi? Sang penolong Nadia. Wow, Nadia. Lagi ya, Nadia ya. Ini next level nih. Nah, next level ada 3 nih. Aduh. Kayaknya saya resign dari tukang pipa ya guys. Aduh, oke. Kalau gitu kita ini aja, stop aja ya. Pokoknya intinya mainnya kayak gitu ya. Oke.
Tadi ada yang level 3 belum berhasil ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini experiential learning refleksinya nih. Kalau misalnya nih game pipa yang ini mau saya jadiin game based learning di kegiatan hari ini. Nah, refleksi yang pertama saya bisa nanyain gini. Apakah semua jenis pipa bisa langsung dipakai? Kenapa kita harus memilih dan menyesuaikan jalur pipanya? Nah, abstrak konsepnya adalah nanti kan anak-anak jawab, ya nggak bisa lah, emang harus disesuaikan, soalnya kan ada rintangan misalnya kayak gitu ya, bilang kayak gitu. Ya memang iya gitu, karena pipa itu seperti metode atau strategi belajar. Kalau dalam game based learning, kita kan nggak pakai satu cara aja nih. Ada cara-cara lain, pakai kuis, role play, dan lain-lain sebagainya gitu. Supaya pipa-pipanya tuh nyambung jadi tujuan pembelajaran. Dan pipa tuh kan jenisnya ada yang tadi, ada yang bengkok, ada yang lurus, ada yang bercabang, yaitu makanya kadang bentuk pipanya juga harus disesuaikan. Nah, itu artinya kita harus beradaptasi gitu ya. Dan gimana sih caranya kreatif nyusun pembelajaran kayak gitu. Nah, itu game based learning ya kira-kira. Ya, oke. Terus nih, misalnya yang kedua gitu ya. Yang kedua saya nanyain gimana ya cara kalian menentukan arah sambungan. Apa yang terjadi kalau salah sambung? Nah, itu kan di game tadi ada hulu, ada hilir kan. Hulu tuh ide awal atau kebutuhan peserta belajarnya, hilir tuh tujuan belajarnya. Tetap harus ada tujuan belajarnya. Jadi game based learning tuh bukan bikin game yang seru, tapi harus ada tujuannya apa nih akhirnya. Makanya ada hulu, ada hilir gitu. Kalau salah nyambung gimana ya? Air yang mengalir tidak akan sampai ke hilir, akan sia-sia gitu. Makanya kenapa harus nyambung gitu ya. Jadi game yang baik tuh nyambungin antara pengalaman sama tujuan belajar kayak gitu. Terus terus yang lainnya refleksinya mungkin apa ya hambatan dalam game misalnya. Oh, tadi ada batu. Oh, tiba-tiba pipanya jadi dua, tiba-tiba hulunya jadi tiga gitu, hilirnya satu. Nah, sebenarnya kalau hambatan dalam game itu mungkin di dunia nyata tuh kayak waktunya terbatas, alatnya nggak ada, dinamika kelasnya susah, mau main game yang fisik misalnya kursi meja harus digeser gitu kan ya pusing gitu. Tapi ya gak apa-apa, kan seperti judulnya, dari jadi tantangan jadi petualangan, kan dari tantangan jadi petualangan, jadi petualangan. Maksudnya gimana ya kita ngatur dengan keterbatasan strateginya kayak gimana sih yang terbaik itu justru bisa meningkatkan kreativitas kita lebih lanjut lagi gitu. Jadi sebenarnya game tuh nggak harus jangan yang gampang-gampang banget lah, cari yang menantang gitu, ada challenge-nya, tapi tetap ada maknanya. Nah, sebenarnya game yang tadi tuh udah ada kan. Saya bikin-bikin aja supaya gimana. Gimana caranya dari game nyambungin pipa tapi bisa nyambung ke oh, game based learning tuh kayak gitu ya, gitu. Ada lagi nggak ya refleksinya? Oke, balik dulu ke yang tadi. Nah, tadi kan saya di babak kedua tuh sempat minta coba pakai bahasa Inggris gitu ya. Sebenarnya itu bisa juga gamenya jadi metode belajar bahasa Inggris atau tentang misalnya teamwork gitu ya. Teamwork karena bareng-bareng mainnya. Ada nggak sih sebenarnya ngasih yang dominan gitu? Ada nggak yang ngasih instruksi gitu ya? Yang lebih dominan suaranya atau ada yang diam aja, ada yang kebingungan gitu. Itu kan sebenarnya tentang teamwork juga bisa, tentang bahasa juga bisa gitu ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh game based learning yang pernah saya kerjain. Jadi, saya bikin game tentang literasi finansial untuk anak-anak SD gitu ya. Mereka main game tentang mengelola uang, tentang jualan, tentang berwirausaha. Setelah main game, ada refleksinya gitu ya. Apa sih tantangannya? Tadi kenapa rugi misalnya? Atau tadi kenapa nggak bisa jualan? Atau kenapa nggak bisa upgrade fasilitas berjualannya jadi lebih baik? Jadi kita tanya tuh tantangan-tantangan mengelola keuangan dan investasi ya. Terus kita ada materinya nih anak-anak, konsepnya tuh adalah oh ternyata eh, kalau mau punya literasi finansial yang baik tuh ada 4 jurus nih gitu, ada jurus atur anggaran, amankan simpanan, jurus sakti investasi gitu ya, jurus happy berbagi, ada worksheetnya juga, pakai petualangan-petualangan, dan ini hasilnya. Jadi si anak-anak SD ini yang asalnya main
jadi pemain, sekarang mereka ngajarin temennya main ya. Dan ada satu sekolah yang menerapkan game ini di satu sekolahnya dan mereka bikin kayak pameran sekolah. Jadi pameran sekolahnya pun unik-unik ya. Jadi nggak cuma jualan makanan dan baju, ada yang bikin rumah hantu gitu ya. Ada yang di sini pijat gitu ya. Ini masas gitu ya. Karena di sini kita di jurus sakti investasi itu worksheetnya itu adalah tentang ide bisnis. Jadi mereka menerapkan gitu. Ini guru-gurunya juga kita latih gimana mereka ngajarin gamenya. Sampai akhirnya mereka ngadain pameran ini dari mereka ngumpulin modal, nyari, belanja, mengolah uang sampai hasil. Bagi hasilnya tuh adalah praktek praktek dari apa yang mereka pelajari di 4 jurus jagoan finansial ini. Jadi ini laporan dari gurunya ya. Jadi setiap orang tuh rata tanda tangan dapat keuntungan yang hasilnya sama gitu dari pameran yang mereka lakukan. Jadi itu nggak kebayang dari sebuah game based learning bisa dampaknya sebesar itu. Nah sekarang gini, kalau untuk mata pelajaran gimana gitu kan game based learningnya? Ini saya punya cerita ya. Sebelum saya ke selanjutnya, jadi saya kenal game based learning itu di tahun 2013. Jadi 2013 itu saya kenalan sama satu guru SMP, guru SMP SMP 2 Negeri Kota Bandung namanya Ibu Nia dan Ibu Nia ini adalah guru biologi. Jadi Ibu Nia ini ngajarnya tuh pada saat itu ya pada tahun 2013 ini tuh kayaknya ekstrim sih ya dan sempat dikritik tapi akhirnya membuahkan hasil gitu ya membuahkan hasil yang mana diakuilah metode belajarnya anak-anaknya juga merasa senang bahkan ada profesor dari Jepang gitu ya yang dia juga tentang sains dan biologi gitu berkunjung ke sekolahnya Ibu Nia untuk ngeliat pembelajaran di kelasnya Ibu Nia seperti apa gitu. Jadi saking serunya, saya juga jadinya terinspirasi dari situ. Jadi di tahun 2013 saya udah baru kenal nih game based learning itu kayak gimana. Jadi ini contoh yang saya ambil dari Ibu Nia ya pada saat itu. Jadi Ibu Nia ini guru biologi. Waktu itu bab di sekolahnya itu adalah tentang fungsi hati ya. Dengan modal kapur dan juga kertas, jadi tuh game based learning. Ibu Nia ke lapangan bawa anak-anak semua di lapangan. Ibu Nia bikin jalur pakai kapur di lapangan. Jadi jalurnya itu ada jalur menyerupai pencernaan manusia. Jadi ada kotak otak. Di sini bikin jalur lagi lambung, bikin jalur jalur lagi usus, hati, empedu sampai ke anus. Dan anak-anaknya semua satu kelas itu dapat peran. Ada yang perannya tuh jadi petugas hati ya. Ada yang jadi zat-zat gitu ya dalam makanan. Ada yang jadi obat gitu. Ada yang jadi oksigen, ada yang jadi sel imun dan jadi sel hormon. Pokoknya semuanya dapat kertas peran pakai kertas itu. Dan dimulailah gitu. Bunya kayak ayo sekarang masuk roti. Iya, roti berarti kan oh aku karbohidrat yang banget yang dikandung. Jadi anak-anaknya tuh belajar juga kayak kandungan-kandungan makanan. Masuk protein. Jadi yang dapat peran sate gitu ya atau ayam goreng dia harus masuk mulai masuk gitu pas mulai masuk tuh dipecah gitu. Jadi berpasangan-berpasangan. Nah, ada juga yang cilok gitu ya, sambel kayak gitu. Jadi pada masuk tuh. Nah, yang jadi petugas hati, dia tuh bawa peluit. Kalau misalnya ini bad, dia akan memisahkan prit, kamu ke sana, prit, kamu ke sini, prit, kamu boleh masuk. Kayak gitu. Di lapangan sekolah, seasik itu. Jadi nanti tuh ada yang kamu masuk ke lambung, kamu masuk ke mana kayak gitu ya. Jadi anak-anaknya tuh dengan seru mengantri giliran mereka aku kapan masuk nih. Nah, terus challenge-nya itu adalah ada yang jadi obat gitu ya. Terus ada skenarionya lucunya nih kata Bunia salah baca label kemasan obat kebanyakan minum obat Dret itu diserang tuh si hatinya masuk secara bersamaan tuh sekitar 7 atau 8 anak gitu ya sebagai obat pusing kan kayak prit 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 itu udah terlalu penuh hatinya jadi nggak bisa
nggak bisa detoksifikasi istilahnya ya. Habis kayak gitu ya hatinya kolaps. Akhirnya dinyatakan kolaps lah ya si hatinya. Habis gitu duduk anak-anaknya terus kumpul sama ibunya. Sama ibunya ditanya, tadi kamu yang jadi petugas hati apa yang paling berat? Oh, yang paling berat itu adalah menentukan ini tuh dia baik apa enggak buat tubuh saya kayak gitu. Terus kayak yang terjadi kalau pas tadi ada obat yang terlalu banyak, hatinya kayak gimana? Hatinya kelabakan gitu, hatinya kelabakan, hatinya kesulitan gitu ya, ini terlalu banyak nih gitu ya, terlalu banyak nggak bisa di ini jadinya kolaps. Jadi dari pengalaman yang kayak gitu bermain di lapangan gitu ya dengan ini fungsi hati kayak gitu tanpa ibunya menjelaskan PPT berslide-slide, anak-anak paham, oh ternyata hati itu tugasnya gitu ya, misahin racun atau misalnya jadi menetralisir racun, memecah, memecah-mecah kayak gitu, tanpa harus dikasih tahu ini loh yang akan terjadi kalau kayak gitu. Tapi dari simulasi jadinya kebayang gitu. Bisa sampai seperti itu. Jadi game based learning tuh gamenya yang utama, anak-anak belajar dari gamenya. Kayak gitu. Sebenarnya di kelas ini sangat-sangat mungkin dilakukan. Kayak misalnya dulu kita main kelereng. Wah, kelereng itu bermain tentang sudut loh. Kayak kalau sudutnya 45 derajat ini dapat nggak? Kalau segini dapat nggak? Itu kan main secara nggak langsung tuh itu kita bisa masukin lewat konsep-konsep matematika misalnya gitu ya. Atau konsep-konsep yang lain atau misalnya main congklak itu kan main pecahan, terus strategi ya. Atau misalnya main galasin gitu ya. Itu tentang probabilitas. Kalau saya masuk ke celah yang sebesar ini, berapa kemungkinan saya ditangkap sama penjaga garis gitu kan. Itu kayak banyak banget sebenarnya konsep-konsep yang mainannya fisik. Jadi nggak harus selalu digital nih permainannya tuh. Itu bisa dihadirkan di ruang kelas dan itu jadi satu pembelajaran gitu. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita pindah ke formula yang terakhir ya. Formula yang terakhir itu hybrid model. Nah, hybrid model ini kayak gimana ya? Nah, hybrid model itu antara ngegabungin gamifikasi sama game based learning atau game sama game based learning kayak tadi yang saya lakukan. Jadi gamenya udah ada, terus saya jadiin itu game based learning atau semuanya serakah ya. Kelihatannya serakah, tapi ya kalau mampu silahkan aja sih ya. Jadi gamifikasinya ada, gamenya bikin sendiri khusus dan dijadiin game based learning lagi gitu ya. Nah, ini saya pernah bikin ini ya. Pusing juga bikin ini, susah. Jadi ini contohnya ya. Jadi tahun ini kayaknya Februari deh. Waktu Februari saya diminta untuk mendesain pembelajaran untuk buat ini, buat pemuka agama di 5 kota di Indonesia dan juga anak muda ya, anak muda lintas iman. Mereka tuh datang ke Bandung untuk ada ngikutin pelatihan gimana ya caranya isu-isu tentang lingkungan ini disampaikan lewat eh, acara keagamaan atau misalnya di lewat kegiatan-kegiatan lintas iman gitu ya. Akhirnya bikin tuh saya gamenya bikin, game tunas gitu ya, ada kartunya gitu, gamenya bikin, gamifikasinya bikin, jadi mereka sebagai guardian penjaga tunas, tunas lagi ya. Jadi si tunas ini tuh harus diantarkan ke tanah harmoni karena ini kan tentang lintas iman ya. Jadi ada pastor yang ikut tuh ada ustadz gitu ya. Ada ada pemuda-pemuda lintas iman dan yang agamanya beragam lah, pokoknya seru banget lah ya gitu ya dari berbagai kepercayaan, aliran kepercayaan kayak gitu. Dan kalau udah selesai melakukan satu misi, mereka dapat badge apa. Ini kan gamifikasinya. Gamenya bikin ya, bikin sendiri tentang isu lingkungan. Terus ya ini pakai game based learning, kayak mereka belajar tentang penguraian sampah gitu. Kenapa sampah kalau sampah terlalu banyak apa yang terjadi gitu. Ini ada yang jadi padi, ada yang jadi elang, ada yang jadi material, sebenarnya ada yang jadi sampah organik gitu ya. Jadi mereka main role play terus kita ajak mereka diskusi terus ini
mereka main game gitu ya, terlihat betapa mereka bahagia ya bermain kayak gitu. Jadi ini metode hybrid yang bisa di penggabungan antara semuanya gitu. Jadi ya itu aja sih. Terima kasih sudah bermain bersama saya sore ini. Mari kita diskusi. Yeay, seru sekali. Boleh kita berikan reaction terbaik kita ataupun tepuk tangan dari jauh ya untuk Kak David. Luar biasa sekali. Hari ini kita belajar banyak sekali tentang gamifikasi, tentang game-based learning, dan juga metode hybrid yang kita gunakan. Kalau bagi Molly sendiri nih Kak ya, eh, mungkin ada refleksi gitu di satu sisi merasa bahwa ini kayak jarang gitu materinya yang didapatkan eh, dari mana-mana gitu ya kayak ini materi baru yang didapatkan padahal walaupun misalnya kayak ketika pelatihan ataupun ketika misalnya ngajar gitu kan secara nggak sadar kita sering tuh menggunakan game based learning sebenarnya kadang Iya, suka nih gitu kan tapi kayak nggak tahu ada oh rupanya ada namanya gitu oh rupanya iya, gamifikasinya seperti ini jadi hari ini tuh ibaratnya itu seperti kayak mengenalkan judul-judul untuk apa-apa yang sebenarnya kita sebelumnya praktek-praktek udah yang udah praktekin. dilakukan. Betul, betul Betul, sekali gitu. betul. Iya. Nah, tentunya eh, banyak sekali tadi dari prosesnya itu sebenarnya Kak dari sebelum sesi ini kita dimulai, Molly juga minta kepada teman-teman yang sudah mendaftar untuk bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan gitu ya di di apa namanya di Google Formnya dan memang Oh gitu. pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu beberapa tapi tadi sudah terjawab semua ya yang paling banyak muncul itu yang pertama bagaimana untuk bisa membuat game yang sederhana untuk terutama di dalam Mm-mm. kelas. Tadi kan sudah dijawab tuh terutama Oh dengan iya, game based learning, terus kemudian dengan betul. penggunaan metode-metode yang tersedia, terus kemudian juga Mm-mm. pertanyaan yang banyak itu gimana cara kita memastikan karena kadang tuh ada mindset kayaknya kalau game itu fokusnya ke main, sedangkan belajarnya itu fokusnya ke menyerap informasi gitu. Jadi kayak Hmm. terpisah. Jadi pertanyaannya itu lebih ke kalau misalnya kita bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, gimana nih caranya mereka tetap fokus terhadap materinya. Sedangkan tadi udah terjawab Mm-mm. juga nih gitu ya, bahwa dalam game ini menjadi cara, tapi materinya tetap materi pelajaran yang Iya, diekstrak betul. gitu. Betul. Jadi Betul. sebenarnya pada prakteknya tuh Kak Mori banyak banyak banget ya tentang game based learning itu. Mm-mm. Tapi yang paling penting itu adalah tetap refleksi gitu. Mau game kita sebagus apapun, tidak semua orang tuh bisa nangkap. Nah, ketika misalnya Hmm. tadi mereka nggak fokus, mereka asik bermain, ya udah biarkan aja bermain karena itu fasenya fase experimentation kan, mesti Mhm. Mhm. fase mereka merasakan. Setelah itu dibikin tenang dulu, udah selesai bermain, dibikin tenang, baru refleksi. Nah, justru dari refleksi itu kita bisa ngegali gitu seberapa seberapa paham, bukan seberapa paham, sebenarnya pengalaman mereka kayak gimana. Kalaupun dalam gamenya ini gagal atau mereka merasa stres gitu Mhm. ya, kok nggak berhasil-berhasil, itu justru adalah peluang yang sangat baik untuk digali. Kok kamu bisa gagal ya? Kira-kira nanti kita harus apa ya? Jadi jangan jangan kita bilang, oh itu sih kayaknya caranya salah. Jangan kayak gitu. Justru anak itu akan menemukan dia salah kayaknya. Karena kita nanya gitu. Hmm. Karena kita nanya, kira-kira kenapa ya? Oh kayaknya gini, kayak gini. Oke, kalau kayak gitu, kalau main lagi, apa yang harus diubah strateginya? Jadi biar mereka memecahkan masalahnya sendiri gitu. Jangan Hmm. kita kayak ngasih semua pertanyaan, justru belajarnya itu adalah dari kita ngasih pertanyaan refleksi. Jadi jiwanya itu kalau game based learning itu adalah difasilitasi untuk kayak merefleksikan pengalaman itu yang kayak super penting banget. Jadi sebenarnya kalau kita main ya udah seru aja main. Kalau misalnya anaknya fokus bercanda lagi main, ya udah nggak apa-apa kan namanya dia mah lagi bermain ya maksudnya. Terus ini sih sebenarnya yang saya lupa sampaikan itu adalah kenapa saya suka pakai metode pendekatan bermain gitu ya. Soalnya kalau bermain itu orang akan lebih berani karena merasa berani gagal ya, maksudnya berani gagal. Terus kalau kalah ngerasa nggak terlalu sedih karena ini kan cuman game dan bisa diulang lagi gitu. Jadi ada freedom gitu, freedom freedom untuk try. Mereka boleh nyoba sesiapnya gitu atau mereka mau nyoba kalah juga sebenarnya nggak apa-apa banget karena bisa diulangi lagi gitu. Ini kan hanya game. Jadi ada kebebasan-kebebasan yang itu nggak didapetin kalau
belajarnya pakai metode konvensional karena kan kayaknya tegang gitu. Kalau kalah takut gimana. Sementara kalau main tuh, apa main namanya juga main, ntar juga gitu kan kayak wah gitu. Maksudnya ada dinamikanya lah kayak gitu. Keren sekali. Ini berasa kayaknya kalau buat pelatihan atau belajar kayaknya mau game selalu ya. Oke deh. Eh, Baik, Mm-mm. ini tadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ini Kak Ufi kayaknya udah langsung raise hand, jadi boleh langsung diberikan kesempatan untuk Kak Uki bisa bertanya langsung ke Kak Davidnya. Silahkan. Oke. Halo Kak, selamat Halo. siang. Mau konfirmasi dulu kok, suara aku kedengaran nggak Kak? Kedengaran Kedengeran tapi jelas agak suaranya. tapi ke aku sih agak ngambang tapi nggak apa-apa. Aku bisa Oke raise Kak, full. sip. Hmm. Aku nanya ya Kak, kayak gini. Nah, Kak, kebetulan 2 tahun 2 3 tahun Namanya siapa ini tadi? aku jadi guru SD gitu ya. Nah, Mm-mm. Berarti Indah ya? stigma stigma belajar entah itu di orang tua dan Oh, juga murid sendiri itu adalah dengan menulis, membaca, menaikkan buku gitu. Hmm. Mm-mm. Gimana ada nggak ya tips ataupun hal yang mungkin bisa kita sampaikan entah itu ke muridnya, entah itu ke orang tuanya ataupun guru-guru yang melihat saya dalam lingkup itu untuk memberi pemahaman bahwa ya tidak Mm-mm. tidak melulu nih dengan itu karena pernah ada satu momen ketika memang saya pakai pendekatan seperti ini dalam proses Mm-mm. pembelajaran terus anak-anaknya nanya kapan nih Pak kita belajar lah itu tuh mungkin ada tipsnya Kak dan mungkin ada sekiranya ada Oke. penyampaian atau apa gitu dari Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Tapi emang iya sih, saya juga kadang-kadang merasa sedih ya, karena merasa belajar tuh kayak lawannya bermain gitu, antitesisnya bermain gitu. Dan sama-sama eh, kalau tips dari saya sih, biasanya orang tuh nggak tahu karena belum ngerasain. Kalau saya biasanya, misalnya ada pertemuan orang tuanya kita ajak main. Ajak main misalnya sesederhana kayak em, sejujurnya sekarang tuh kan kalau temen-temen akrab sama Canva ya sekarang ada Canva AI. Canva AI itu ada codingnya dan di coding itu bisa bantu kita bikin game yang sangat sangat sederhana sekali gitu. Entah itu sortir gitu, entah itu apa game-game yang sangat simple dan itu bisa dibikin lewat game sesederhana misalnya. Coba sekarang misalnya bagi rapot nih, bagi rapot. Kalau bagi rapot, nah sekarang ada yang misalnya di game itu ada yang tinta merah, tinta biru dan tinta hitam gitu ya. Sekarang bapak dan ibu, maksudnya anak-anak, bukan anak-anak. Mungkin seperti tadi ya, seperti yang saya contohin, bisa kita pandu lewat atau cepet-cepetan. Kalau fisik sih bisa cepet-cepetan ngisi, eh, tapi sama orang tua murid ya, ya boleh lah kalau sama orang tua murid juga. Paling ngangkat pena gitu ya. Jadi cepet-cepetan, misalnya setiap orang tua murid dapat pena merah sama pena biru. Kalau dia kalau misalnya Bapak nyebutin angka 7, kira-kira 7 itu pena merah atau pena biru kayak gitu-gitu sih. Kayak sebenarnya itu juga kayak main tapi nanti ada refleksinya. Nah, sekarang kalau misalnya ngelihat nilai di rapot anak bapak dan ibu, ya kan bapak dan ibu tahu kalau angkanya merah dapatnya segini. Kira-kira kenapa anak misalnya bisa dapat nilai segitu? Oh, kurang belajar, oh, kurang rajin, misalnya kayak gitu ya, misalnya gitu ya. Itu kan jadi belajar. Nah, kayak sebenarnya karena belum ngerasain biasanya jadi judgement gitu. Terus kalau misalnya ada acara-acara pertemuan guru dan lain sebagainya, cobalah dipraktekin game based learning supaya mereka tuh ngerasa oh ternyata bisa belajar juga. Nah, masalahnya kalau sama anak-anak, Pak ini kita kapan belajarnya? Ya, itu berarti harus disclaimer dulu di awal karena kan kalau anak-anak tuh mereka belajarnya, maksudnya mereka kan perkembangan kognitifnya baru di konsepnya nggak bisa abstrak dulu kan namanya. Mereka harus konkret kan. Konkret apa ya namanya aku lupa perkembangan kognitifnya. Nah, itu berarti harus di disclaimer dulu. Kayak misalnya gini, kita sekarang mau belajar ini, tapi main tapi lewat bermain ini kayak gitu. Jadi harus dikasih paham dulu nih karena anak-anak itu sudah didoktrin kalau bermain itu adalah lawannya belajar. Jadi harus di disclaimer dulu kayak gitu. Saya juga dulu sangat eh,
dulu saya pernah jadi guru ya, dan saya pernah dipanggil kepala sekolah karena kok berisik kali kelasnya ibu ini gitu kan. Kayak bermain terus dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi ya saya bilang iya Pak, soalnya saya pakainya metodenya pakai bermain supaya anak-anaknya nggak bosan dan apa. Jadi saya nggak mencoba memahamkan sih, lihat produk akhirnya aja gitu. Kalau misalnya anaknya paham, misalnya tidak, kalau misalnya dari metode saya anaknya jadi tidak sesuai KKM, nah baru saya evaluasi gitu biasanya ya. Kalau misalnya masih sesuai KKM, oke-oke aja ya, nggak apa-apa. Justru itu sih maksudnya dari tantangannya adalah kalau di sekolah itu ya pasti ada pandangan itu nggak setuju atau apa. Cuman saya akhirnya mengusahakan kalau ada pertemuan guru gitu ya, memberanikan diri lah kayak ayo kita main dulu gitu. Atau saya jadi MC deh gitu. Jadi tapi main dulu kayak gitu. Jadi mengenalkan bahwa it's okay bermain tuh ya seru juga, belajar juga gitu. Tapi ya perjalanan panjang ya, jangan sekarang dilakukan besok mungkin mereka akan paham, nggak gitu juga ya Pak. Pak Uki, jadi tetap ada prosesnya. Tapi kalau misalnya masih tetap dilakukan, wah salut banget sih. Harus tetap dilakukan sih sebenarnya. Gitu ya, Kak. Semoga menjawab, tapi ya kalau belum menjawab nggak apa-apa juga sih. Kalau belum menjawab masih boleh ditanyain lagi. Gimana Kak? Iya, Udah clear? gitu. Oke deh kalau gitu. Mm-mm. Nah, ini di chat, di room chat itu ada yang nanya nih, Bang Ali. Bang Ali Murtada mau nanya langsung atau gimana nih, Bang? Memungkinkan nggak audionya? Iya, itu aja seperti yang tertulis. Oke deh, saya bantu ya. Pertanyaannya itu, ini agak personal, Kak David ya. Pola asuh dan pola komunikasi seperti apa sih yang Hmm. didapatkan dari orang tuanya dulu? Karena untuk membuat pertanyaan refleksi nggak tiba-tiba nongol gitu ya. Biasa kita berikan sesuatu dengan apa yang kita miliki. Hayo loh, silahkan Kak David. Saya anak didikan VOC ya, Bang Ali. Saya anak didikan VOC masih terngiang dicepret pakai dipukul pakai gagang sapu kalau nakal saya masih kayak gitu. Saya dulu pola asuhnya kayak gitu. Cuma saya kan eh, apa ya maksudnya alhamdulillahnya gitu punya privilege untuk terpapar metode-metode pengasuhan baru yang tidak harus seperti itu gitu. Sebenarnya saya juga masih ada struggle ya, sangat tertantang untuk gimana mendisiplinkan anak dengan cara non kekerasan. Saya juga masih struggling, saya juga masih belajar. Cuman betul untuk membuat pertanyaan refleksi itu paling susah. Makanya tadi di sebelumnya saya nunjukin bahwa senjata terbaik itu adalah bertanya. Nah, saya mau juga cerita tentang Bunia yang tadi yang sebelumnya. Jadi pada saat profesor dari Jepang itu berkunjung ke sekolahnya Bunia, profesor itu kan dari STEM lah ya, dari science gitu. Dia mensimulasikan gitu di kelasnya main game tentang kayak konduktor tapi air pakai air gitu lah. Pokoknya gimana air tuh jadi menghantarkan listrik dan lain sebagainya. Terus ada siswanya yang nanya gitu. Set bertanya, kalau air kencing bisa nggak ya kira-kira? Itu muka Bunia merah, malu. Terus langsung, kok nanya kayak gitu? Bunia bilang kayak gitu. Tahu jawaban profesor dari Jepang apa? Kayak, it's okay. Itu pertanyaan yang bagus. Mau nggak kita cobain gitu? Ada nggak yang gimana ya hasilnya nanti gitu? Gimana ya? Akan bisa nggak ya dia menghantarkan listrik gitu ya dari air kencing? Bagi orang dewasa itu memalukan, tapi kalau kalau ternyata pertanyaan itu justru adalah hal yang penting gitu untuk kita terus belajar kayak gitu. Makanya emang paling susah bikin pertanyaan gitu ya. Dan biasanya yang menghalangi kita supaya nggak nanya itu kita takut kan. Aduh, takut diketawain, takut salah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau nanti Bang Ali mau coba bikin pertanyaan refleksi, bikin aja dulu, Bang. Nanti kalau ketahuan, kalau misalnya pertanyaan ini, oh kayaknya kok kurang kena, berarti nanti kita cari lagi pertanyaan lain untuk dipraktekkan di kelas lain lagi gitu. Atau dievaluasi, oh ternyata pas ternyata yang kita sangka pertanyaan refleksi ini akan mengantarkan siswa jadi paham gitu ya, anak-anak jadi paham ini, oh ternyata kok nggak kena ya, nggak dapet ya pertanyaannya, kita ubah lagi. Jadi
Gak apa-apa, kan bisa dicoba lagi. Susah tapi doable, bisa dilakukan. Emang susah tapi bisa dilakukan gitu. Dengan yaitu latihan, kalau misalnya ternyata responnya kurang, kita perbaiki, dicoba lagi, coba terus sampai akhirnya kita nemuin formula yang tepat. Oh, ternyata kalau gamenya kayak gini, mau nyampein ini, nanyanya harus gini 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 nih. Saya kan tadi udah disclaimer ya, ke produk-produk yang saya liatin sebelum itu adalah hasil 10 tahun saya berkarir. Jadi nggak langsung sering ada gitu. Nggak, saya juga trial error. Ada beberapa yang produk udah jadi pun ternyata pada saat evaluasi fasilitatornya bilang kok ini kayaknya pesannya kurang nyampe ya gitu. Ketika kita nanya ini pesannya kurang nyampe, malah respon pesertanya tuh ke A ke B. Nah itu jadi catatan saya. Oh berarti pertanyaan yang harus diubah gitu. Bukan berarti gamenya harus diubah atau metode. Bisa jadi gamenya harus diubah, metodenya harus diubah. Jadi kita nemuinnya tuh lewat trial error. Jadi jangan takut mencoba. Jadi jangan takut. Oh, ini kalau nggak kena gimana ya? Coba dulu aja gitu. Kita belum tahu. Kayak gitu. Iya. Oke, gimana nih Bang Ali? Apakah bisa dimengerti Bang? Ya, Atau masih ada terima pertanyaan kasih. lanjutan? Ya, terima kasih atas responnya. Memang sebagai pendidik kan butuh keberanian untuk memutuskan mata rantai pengalaman yang mungkin kurang baik di masa hidup kita untuk tidak kita lakukan terhadap peserta didik di hadapan kita. Itu memang perlu keberanian, gitu kan. Dan semua orang juga bisa jadi prosesnya juga berbeda kurun waktunya. Ada yang butuh mungkin Mbak Desi 10 tahun, bisa jadi yang lain bisa lebih cepat atau bahkan lebih lambat gitu Iya. kan. Tuh. Eh, Iya, betul. iya. Betul. Jadi memang Betul sekali. saya juga mulai membiasakan gitu kan untuk selalu menggunakan 5W1H setiap kali ngobrol dengan anak-anak. Sampai kadang-kadang bertanya, kok banyak kali nanya katanya. Enggak, biar terbiasa dengan pertanyaan dan akhirnya anak juga terbiasa itu kan. Misalkan jawab apa, kenapa bisa begitu? Kok bisa begini sih? Bisa nggak kalau begitu? Jadi dengan begitu anak-anak juga terbiasa. Memang dalam satu sisi seringkali kita terjebak dalam situasi manajemen yang belum terbiasa berbicara secara lugas gitu kan. Jadi apa yang kita rasakan, misalkan, kok saya nggak suka deh Anda berbuat begitu, bisa nggak kalau begini? Kadang-kadang tidak semua orang bisa langsung menerima dengan gaya bicara kita secara lugas. Kadang-kadang masih ada semacam kayak hierarki macam nggak bisa dong ngomong gitu, Ah, kalau nggak iya. mau ngikuti ya sudah gitu kan. Jadi kesannya itu kadang-kadang Ah. mematikan keberanian guru-guru untuk berusaha membiasakan berbicara apa adanya termasuk ke anak-anak. Kadang-kadang kita terjebak dalam dalam sistem gitu kan. Kita pengen nih anak-anak ini terbiasa mengungkapkan apa yang dirasakan. Tapi kadang-kadang di satu sisi, oh nggak bisa dibegitukan. Anak itu udah ikuti aturan gitu kan. Ini sudah tertulis. Seperti kayak membuat aturan. Jadi kalau saya membiasakan buat aturan itu dibicarakan dengan anak, Iya, nggak itu nggak tahu. itu Ustaz bagus Obi sih. ada kan? Ya sebentar. Iya, sampai mana tadi? Membicarakan sama anak-anak kalau bikin aturan. Iya, jadi membicarakan dengan anak-anak bikin aturan dan Iya. saya punya pengalaman ketika saya menegakkan sebuah aturan, anak protes. Mhm. Ini sepertinya belum kita sepakati Hmm. deh. Mana kalau sudah tertulisnya? Kritis Ternyata banget saya itu pikir, semuanya. oh iya ya, iya. Jadi sekarang Wow. saya ketika membuat Mhm. aturan, gitu kan, oke, sepakat nggak nih kalau kita misalkan eh, masuk kelas jam segini, kalau tanya terlambat dengan Mhm. alasan yang tidak kita terima, seperti ini, sepakat nggak nih? Oke, sepakat, tulis. Jadi Betul. secara tertulis. Jadi Iya. anak-anak juga ketika melakukan sesuatu, oh ini sudah kita sepakati loh, gimana? Oh iya. Mhm. Nah, itu mereka Iya. berusaha saya menumbuhkan Mhm. kesadaran bukan ketakutan dalam mendengarkan sebuah Oh aturan. Dan iya. memang ini perlu perlu perjuangan untuk lingkungan Iya. belum Mhm. terbiasa dengan Mhm. hal seperti itu. Iya. Jadi Bang itu Ali ini positif sharingnya. disiplin banget Terima ya. kasih. Ya, disiplin Konsekuensi positif ya. logis ya enggak. Correction Betul. before connection before correction, mantap. Tapi memang iya Betul. sih eh, emang harus ada pembiasaan, dan emang itu sih harus harus memutus rantainya. Jangan kita bilang
ah susah udah dari dulu. Wah, ya udah jangan jangan berharap lebih gitu. Justru eh, kita yang tidak boleh berhenti gitu meskipun tantangannya tuh sangat sangat besar ya. Pasti tantangannya sulit dan sangat besar, cuman kalau tidak ada yang berusaha memutuskan tuh ya pasti nggak akan putus-putus. Terus kayak tadi ya ada hierarki dan lain sebagainya. Sebenarnya saya mau share juga. Jadi alasan saya pakai gamifikasi itu adalah supaya mereka itu semuanya setara perannya. Jadi kayak tadi di acara di kegiatan programnya Tunas Harmoni itu kan orang tua kan ustadz tuh ustadz terus pastor itu kan pada senior ya usianya. Sementara ini teman-teman yang timnya tuh ada yang mahasiswa, ada yang lain sebagainya. Lewat gamifikasi, saya langsung bilang bahwa di sini semuanya kalian adalah guardian. Jadi sepanjang program saya nggak bilang bapak, ibu, adik-adik, kakak-kakak, saya bilangnya semuanya guardian, nyapanya guardian. Jadi mereka semuanya setara gitu. Secara secara status, oh saya di sini guardian, oh saya di program ini peneliti nih, kayak misalnya gitu. Jadi ceritanya adalah peneliti. Jadi nggak ada hierarki saya lebih tua apa. Dan itu ternyata beberapa kali itu sukses, jadi lebih cair gitu sih pesertanya gitu. Jadi ya kalau misalnya bisa dicoba, mau dicoba juga ya boleh gitu silahkan. Ini menarik ya, ada pertanyaan lagi Kak Molly. Betul, betul sekali nih. Masih ada nih, waduh, Mm-mm. ada dua nih pertanyaan ya. Pertama sebelumnya dari Mm-mm-mm. Lisfa, pernah nggak Kak David rancang games, game based learning ataupun gamifikasi untuk proses belajar murid-murid berkebutuhan khusus? Kalau pernah, Mm-mm. boleh sharing nggak Kak pengalamannya? Mungkin itu dulu Kak. Nanti kita lanjut Oke, dengan Putro Ilmiah. oke. Jadi untuk game based learning atau jadi kalau tujuannya ditujukan untuk murid-murid berkebutuhan khusus itu belum Kak. Tapi saya itu selalu mengusahakan setiap karakter yang saya bikin di gamifikasi itu selalu ada yang disabilitas. Kayak misalnya kakinya pakai kaki palsu atau pakai kursi roda atau misalnya tangannya tangan prostetik gitu. Selalu saya mengusahakan ada keragaman itu supaya itu secara nggak langsung saya nggak bilang kalian harus menghargai dan lain-lain, tapi dalam semua proses gamifikasinya gitu ya, orang itu tuh berperan, orang yang punya disabilitas tuh bahkan di modulnya Ulun Lampung, ekspedisi Ulun Lampung dia jadi leadernya dan dia perempuan. Jadi tanpa saya bilang kesetaraan gender, menghormati disabilitas. Saya nggak ngomong itu secara langsung, tapi lewat visual-visual, lewat peran-peran roles, gamification yang dikasih itu adalah saya ngomongin tentang kesetaraan semua orang punya kesempatan yang sama untuk berperan, untuk bermain, berpetualang, belajar gitu ya, memimpin gitu. Jadi saya coba dimasukin tuh karakter-karakternya kayak gitu. Jadi supaya secara visual tuh terbiasa ada orang ada orang yang seperti itu gitu di sekitar kita. Jadi bagian dari gamificationnya. Bahkan boleh aku liatin liatin dulu kali ya ininya sebentar. Silahkan Sebentar ya. Kak. Kayak misalnya si siapa tadi namanya? Si mana ya Ulun Lampung. Oh ini dia. Di Ulun Lampung ini Kak. Jadi sebenarnya kalau untuk game based learning yang ditujukan khusus itu belum ada Kak. Cuman kayak ini ya. Ini kan perempuan nih tangannya prostetik nih. Nah, di narasi awal saat dia dikenalin, nah si Hanin ini Hanin ini asalnya dari Lampung gitu ya. Dia tanganku istimewa sekali. Jadi tangannya istimewa. Dia jadi saksi kalau kekurangan bukan alasan yang membatasi gitu. Bukti aku adalah petualang sejati yang mencintai ekspedisi. Mari berkenalan dengan petualang ini. Jadi dia ketua tim ekspedisi perempuan. Punya kekurangan tapi kayak bukan kekurangan sih. Maksudnya dia bilang itu adalah tangan yang istimewa dan dia adalah tim leader gitu. Terus aku mencoba beragam. Nah, ini Tama nih kan bodinya gede, hitam gitu ya. Dia ternyata dari suku Jawa. Kayak aku mencoba nih kalau pakai gamifikasi, kalau nggak itu netral, netral gitu kayak misalnya hayalan gitu kayak misalnya biji tunas lah, air lah kayak gitu. Tapi kalau ada orangnya, bentuknya, saya selalu berusaha kayak ini tuh harus beragam. Ini ada yang kurus banget gitu ya, dia agamanya
dari Bali gitu kan, namanya Kresna. Udah pasti ini Hindu ya. Terus ada yang pakai jilbab juga agak gempal, terus kayak punten ya dari eh, bahasa Sunda, karena di Lampung itu ada kampung Bali, ada kampung eh, Jawa gitu. Makanya saya mencoba ini biar dekat sama orang Lampungnya sendiri, sesuai sama identitas orang Lampungnya, makanya ada kayak gini gitu. Terus sama sih ini juga ada yang tak kakinya prostetik kan si anak ini Abiasa gitu ya. Terus di sini juga ada yang kribo, ada yang gendut, ada yang bukan gendut, berisi, maaf ya. Ada yang kurus, ada yang tomboy-tomboy gitu, ada yang suka pakai kupluk, ada yang berkacamata. Di sini juga ada yang lengannya prostetik. Jadi dia ditaruh di depan dan sangat aktif dia. Kalau nggak salah dia Tionghoa juga. Jadi saya berusaha selalu mengenalkan si keragaman itu. Dan untuk game, sebenarnya ini game yang akan termasuk salah satu game yang akan rilis eh, di tahun ini. Jadi saya bikin game namanya Inclusivity. Jadi Inclusivity itu adalah nanti pemainnya tuh permainan kartu sebenarnya. Tapi pemainnya itu nanti dia punya satu papan kecil, tata letak kota. Jadi semua pemain itu dia perannya jadi wali kota dan mereka tuh harus berkompetisi bikin kotanya tuh paling inklusif. Kalau kotanya udah paling inklusif berarti dia jadi juaranya. Jadi inklusifnya tuh ada di lima hal ya, 5 hal. Duh, aku sebenarnya ini belum boleh dibocorin ya, tapi tapi dikasih lihat dulu aja kali ya. Aduh, takut banget dong. Yeay, kayak ngerasa spesial gitu ya. Kita dapat Iya, aduh ini nggak boleh first hand info dibocorin. gitu. Iya, tapi ini masih prototype sih ya. Semoga prosesnya semuanya lancar ya. Amin. Jadi Amin. ini Kak, nah ini sebenarnya saya mau raising isu tentang teman-teman disabilitas. Tapi disabilitasnya tuh nggak cuman disabilitas fisik aja. Di sini juga ada, sorry, di sini juga ada disabilitas mental. Jadi nanti ini papan yang kartu gede lah seukuran A5 yang akan dimiliki sama setiap pemain. Jadi pemain itu harus ngumpulin kartu-kartu yang dia aksesibilitasnya oke, support mentalnya secara mentalnya oke, dan support komunitasnya juga oke untuk teman-teman disabilitas baik yang disabilitasnya secara mental maupun secara fisik gitu. Jadi nanti di perumahan, di shopping mall, di taman, di public space, di sekolah, di rumah sakit, sama di transportasi umum. Jadi gimana si pemain itu sebagai wali kota dia bikin kotanya di 6 aspek ini adalah inklusif. Nah ini tuh edisi 1 ya, edisi 1. Jadi nanti ada edisi gender. Jadi nanti gimana wali kotanya tuh bikin inklusif secara gender. Kalau yang ini edisi originalnya, ini edisi 1-nya tentang disability. Jadi doain ya Kak, semoga bisa rilis dan bisa jadi maksudnya bisa bikin orang lebih aware apa aja sih yang dibutuhkan untuk kayak bener-bener inklusif gitu, merangkul semua orang dalam satu kota tuh apa aja sih yang dibutuhin gitu. Aku tujuannya ke situ sih, gitu Kak. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kita gak sabar nih ngelihat karya-karya barunya Kak David. Memang karena salah satu yang unik dari Kak David ini biasanya tuh setiap kami main, setiap kami berkegiatan gitu, di tangannya tuh selalu ada board game teman-teman. Jadi setiap kami itu kayak ada keluangan waktu, itu pasti kayak ayo kita main game itu tiba-tiba langsung meja berubah menjadi eh, ladang kompetisi gitu ya. Dan itu benar-benar Bandar game. Kita main menghidup game. menghidupkan sekali gitu ya, mau itu mulai dari perkenalan ataupun sampai dengan belajar nilai-nilai yang diperlukan seperti tadi. Nah, gimana Kak Lisfah? Apakah tadi sudah cukup menjawab pertanyaannya? Semoga menjawab ya Kak. Thank you, Kak. Good luck buat gamesnya. Oke, Oke, Kak terima kasih Lispa. Kak Lisfa. Nah, selanjutnya ini dari Putro, ini saya guru PAUD, Kak. Sebenarnya kan anak-anak PAUD itu masih dalam fase bermain dan metode game based learning sangat cocok untuk diterapkan. Kalau kita di negara-negara maju pun anak-anak PAUD-nya full bermain, tapi di Indonesia permintaan dari kurikulum dan orang tua sekarang sangat berat sehingga anak-anak PAUD banyak diberikan aktivitas belajar seperti worksheet yang itu sangat membosankan bagi mereka. Waktu bermain juga kurang, bahkan ada sekolah yang memberikan PR. Menurut kakak,
bagaimana potensi game-based learning atau play-based learning jika diterapkan di PAUD-PAUD di Indonesia dan cara menghadapi resistensi guru dan orang tua yang mungkin terlalu mengedepankan akademik sehingga meragukan metode ini. Terima kasih. Silahkan, Kak Pertanyaan, David. pertanyaan yang sangat sulit sekali ya. Kak, Kak Putro ini sebagai anak yang juga sebagai orang tua yang juga punya anak balita, ini saya takut banget masukin anak saya ke PAUD karena takut ya, Kak, takut disuruh belajar. Sebenarnya itu jadi justru saya kebalikan ya, saya pengen anak saya itu belajar aja, jangan sekolah. Kalau PAUD tuh ya belajar aja. Sebenarnya ini PR bersama sih ya, dan kalau saya sih, kalau saya pribadi ngeliat play based learning ini eh sebenarnya kalau kalau secara sekolah ya, kalau secara sekolah saya nggak tahu sih ya di daerah kakak kayak gimana. Cuman kalau di daerah saya dan sepengetahuan saya, jadi saya juga pernah jadi guru TK, pernah jadi guru TK, tapi khusus ngajar agama Islam aja sama tentang eh, perdamaian tuh. Bayangin ya di sekolah aja belajar perdamaian lewat buku cerita dan juga permainan gitu ya. Nah, sebenarnya kan sekarang tuh TK tuh ada sentra gitu ya. Dan menurut saya sentra ini tuh bagus sih. Sistem sentra ini adalah play based learning karena di situ ada sentra keterampilan hidup, sentra numerasi dan lain sebagainya. Ini menurut saya udah bagus dan banyak TK yang juga menerapkan. Nah, cuman yang gak realistis itu adalah standar masuk ke sekolah dasar. Yang bikin orang tua itu takut anaknya tuh nggak bisa masuk ke sekolah dasar karena belum bisa baca, belum bisa apa-apa dan lain sebagainya. Sebenarnya yang penting itu adalah basicnya kan ngajarin anaknya tuh bisa fokus atau enggak gitu ya, bisa rentang fokusnya tuh lebih bagus apa enggak. Nah, sebenarnya ini challenge saya juga, challenge challenge saya sebagai orang tua yang punya balita, gimana anak ini biar fokus lebih lama karena kalaupun anaknya dipaksa untuk baca dan list gitu ya, gimana ya? Mungkin bisa di awal-awal, tapi rentang fokusnya juga belum tentu baik sampai dewasa dia punya ketahanan belajar yang baik juga kan belum tentu ya. Bukan berarti saya bilang nggak mungkin, tapi ya belum tentu aja. Jadi kalau misalnya eh kalau misalnya kita punya kapasitas untuk memprotes, mempertanyakan metode yang diajarkan di sekolah, dilakukan aja. Jadi lakukan eh, hal yang kita bisa gitu ya untuk itu. Bahkan saya sekarang nih sejak secara pribadi ya memikirkan peluang untuk homeschooling aja apa ya supaya nggak stres, supaya saya bisa merancang maksudnya pembelajaran berdasarkan karakter anak saya sendiri dan berdasarkan kemampuan saya gitu daripada sayanya stres. Cuman kalau misalnya pertanyaannya kan peluang play based learning itu sangat besar sih menurut saya. Apalagi sekarang kayaknya orang tua itu kebanyakan orang tua yang nggak tahu sih mungkin yang ada privilege gitu ya untuk terpapar sama metode-metode yang mungkin lebih lebih modern kayak misalnya Montessori, play based learning. Banyak juga sih orang yang sharing. Nah, atau misalnya kakak kalau kakak nemuin metode yang asik belajar numerasi misalnya di Instagram, di forward aja ke grup gurunya, ya kita praktek ini yuk, gitu aja gitu. Kita coba ini yuk, kayak gitu. Jadi buat menghindari supaya anak-anaknya lebih banyak di worksheet dan lain sebagainya. Cuman saya tuh sangat suka dengan sistem sentra karena sistem sentra tuh bener-bener relevan sama kondisi anak dan nggak dipaksakan untuk biar bisa biar kayak worksheet dan lain sebagainya. Kalau tapi sayangnya nggak semua nggak semua PAUD ya menerapkan si sistem sentra ini gitu. Kayak gitu Kak. Jadi Gimana nih, Kak Putro? jadi susah ya kalau resistensi guru dan orang tua ya gimana karena ekspektasi orang tua tuh kan kita nggak bisa ngatur ya, yang bisa kita atur adalah ekspektasi kita sendiri. Jadi sebelum sebelum ke Kak Putro lagi, Mm-mm. kalau saya prinsip saya salah satu prinsip saya banyak, cuman salah satu prinsip saya kayak gini, ada realita sama ekspektasi. Kalau hasilnya tidak sesuai ekspektasi, diubah realitanya. Tapi kalau realitanya sulit diubah, ekspektasinya yang diubah gitu.
Gitu. Sepertinya tuh kalimat terakhir itu menjadi kesimpulan pamungkas ya untuk Iya, menjawab betul. untuk menjawab Betul. pertanyaan ini Kak Putro. Oke, Iya. gimana Kak Putro? Apakah cukup menjawab? Oke, thank you Kak. Terima kasih banyak. Nah, rupanya ini tidak terasa sudah pukul 16.00 ya teman-teman, sudah jam 4. Yang rencananya kita hanya jam 3 sampai 45, tapi kita agak lebih sedikit 15 menit, tapi nggak apa-apa. Artinya kita sebegitu menikmatinya proses belajar hari ini gitu ya. Dan kita juga dapat banyak sekali insight-insight baru tentang belajar dengan pendekatan bermain. Jadi semoga hari ini itu bisa memberikan dampak bagi kita semua dan juga terutama nih bagi kita-kita yang mungkin backgroundnya Bener. guru, backgroundnya fasilitator. Semoga dari proses hari ini itu bisa menjadi refleksi lagi bagi kita apakah sebenarnya yang udah coba kita terapkan itu sudah cukup maksimal atau masih ada area yang kita tuh sebenarnya bisa improve dari metode pendekatannya. Mungkin bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelum kita Iya. closing, kita pengen nih mendengarkan closing statementnya dari Kak David. Mungkin ada hal-hal atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua dalam sesi kita hari ini. Silakan Kak David. Aku ini sih sedikit aja lah. Mari kita bermainkan Indonesia. Soalnya kasihan orang tuh kurang main kayaknya dikit-dikit salty di media sosial dikit-dikit. Parah-parah. Atau jadikan bermain sebagai alat revolusi. Ya, itu. Wah, ini kalau bisa saya kasih emot, pokoknya emot apinya ada 1.000 biji lah ya, pokoknya. Untuk membakar semangat. Boleh kita berikan tepuk tangan atau reactionnya yang paling lucu-lucu untuk Kak David. Dan teman-teman boleh kita open kamera juga semuanya supaya kita bisa mendokumentasikan apa namanya akhir dari perjalanan kita hari ini dengan foto bersama. Ini supaya bisa menjadi apa dokumentasi kita juga gitu ya. Ini juga kayak proses bermain. Di awalnya ada berapa, kemudian kita diikuti dengan tantangan, proses belajarnya, terus kemudian yang resistennya mungkin cukup tinggi itu bisa bertahan sampai akhir. Tapi resistennya mungkin kayaknya apa mungkin ada kesibukan yang lain gitu ya, challenge-nya berbeda-beda, akhirnya mungkin mundur dulu di tengah gitu ya. Tapi semoga apapun itu, semoga sesi hari ini itu menjadi bermanfaat dan benar sekali sekali. Mari kita mungkin pertama adalah ubah mindset, belajar bukan melulu tentang proses yang kaku, tapi belajar itu bisa dari apapun, bahkan dari proses yang sederhana pun terkadang bisa membuat kita bisa bertumbuh jauh lebih jauh gitu ya. Jadi pendekatan bermain hari ini semoga bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk bisa meningkatkan proses belajar itu menjadi lebih menyenangkan, impactful, dan juga bermakna. Tadi kalau dari quote-nya Kak David gitu. Oke, teman-teman semuanya, boleh kita buka kameranya yang memungkinkan kita berikan senyuman termanis ya untuk kita semua. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Boleh dengan gaya bebas dan kiowo-kiowonya. Sisinya dikeluarkan ya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak David dan teman-teman semuanya yang membersamai Makasih kegiatan Mopsan. teman-teman. Ya, terima kasih kembali episode 20 hari ini. Jangan lupa terus follow IG-nya acehhijau.id untuk bisa dapat update terus tentang ngopsan-ngopsan episode berikutnya yang insya Allah akan selalu informatif dan bisa memberikan dampak seluas-luasnya. Nanti untuk dokumentasinya kita bisa share di grup yang sudah kita punya. Jika mana tahu ada yang mau ngepost nih di story ataupun quotes-quotesnya Kak David mana tahu gitu kan mau di-post juga atau ada insight hari ini. Jangan lupa di tag acehhijau.id ataupun Kak David ya. Nanti cari aja di Instagram, pokoknya ketemulah Instagramnya gitu ya. Jangan lupa, terima kasih banyak. Saya Muli, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngopsan Waalaikumsalam 21. wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir. Bye-bye. Sampai jumpa. Ditunggu gebrakannya. Oke, mari kita ajak Indonesia bermain. Iya. Sehat-sehat semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.